Detik sebelumnya kakak sedang membantumu belajar, detik berikutnya dia mendorongmu ke lantai. Anda tidak melawan, tetapi justru menyerang dan menghinanya. Karena Anda telah dipilih oleh permainan aneh untuk berperan sebagai adik perempuan, dan tugasnya adalah bertahan selama 7 hari sambil menaklukkan kakak yang mesum. Saat ini sebuah layar cahaya muncul di depan Anda. Latar belakang cerita game. Anda dan kakak adalah anak-anak yang diadopsi oleh ayah dan ibu dari panti asuhan. Awalnya keluarga Anda hidup bahagia. Tapi kemarin, ayah dan ibu Anda tiba-tiba menghilang, dan perilaku kakak Anda menjadi semakin aneh. Tips hangat. Kakak sangat mencintaimu, jadi dengarkan baik-baik kata-kata kakak, kalau tidak kakak akan marah. Setelah memahami tugasnya, Anda membuka pintu kamar tidur, bersiap untuk membiasakan diri dengan rumah ini terlebih dahulu. Tapi saat Anda baru saja membuka celah pintu, sesosok bayangan tiba-tiba muncul di depan Anda, pupil mata Anda menyusut tajam, dan Anda mundur selangkah karena terkejut. Xiaoyu, kau sudah bangun? Sebuah suara lembut terdengar di telinga Anda, dan bibir Anda bergetar. Baru saat itulah Anda melihat wajah sosok itu dengan jelas, sepertinya dialah kakak dalam permainan. Anda menekan kepanikan di hati Anda, dan memanggil dengan lembut. Kakak, mengapa kau berdiri di luar? Kakak tersenyum, dan mengangkat tangannya untuk mengelus kepala Anda. Karena aku baru saja membuat sarapan, dan aku akan membangunkanmu, si pemalas, untuk makan. Anda tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk. Menyebar dari puncak kepala Anda ke seluruh tubuh, ini bukanlah suhu yang dimiliki manusia. Jadi pria di depan Anda kemungkinan besar adalah hantu. Aku mengerti. Kakak, aku akan pergi mencuci muka dulu. Setelah itu, Anda menutup pintu kamar. Setibanya di kamar mandi di dalam kamar, saat Anda mengangkat kepala setelah mencuci muka, cermin di depan Anda tiba-tiba berubah secara aneh. Darah perlahan berkumpul membentuk serangkaian huruf bahasa Inggris. Anda membaca tanpa arti, ayah. Apakah ada petunjuk? Mungkinkah saya bukan memainkan peran adik perempuan? Sebenarnya identitas asli saya adalah ayah? Wanita hantu di cermin itu terdiam, berpikir, terlalu gegabah, bertemu dengan orang bodoh. Saat itu, Anda turun dari lantai 2 ke ruang tamu, duduk dengan patuh di sebelah kakak, dan mulai menikmati sarapan hari pertama. Harus dikatakan bahwa masakan kakak sangat enak, pria yang begitu berbakti, bahkan hantu pun tidak masalah. Setelah sarapan, kakak bersiap untuk pergi bekerja. Sebelum pergi, dia tiba-tiba berkata, Xiaoyu, apakah kau lupa sesuatu? Anda bingung, tetapi sebelum Anda bertanya, kakak melihat ekspresi bingung Anda, melengkungkan bibirnya, lalu mencium bibir Anda dengan lembut. Sentuhan dingin dan lembut membuat Anda tidak bereaksi. Sudah selesai. Kakak akan pergi bekerja. Setelah itu, kakak berdiri tegak, lalu berbalik dan pergi. Anda mengangkat tangan untuk menyentuh bibir Anda yang masih dingin, berpikir bahwa rasanya enak. Hanya menggunakan bibir. Sebelumnya ada pengingat bahwa kakak paling mencintaimu, cinta ini. Jangan-jangan ini cinta, memanfaatkan kepergian kakakmu untuk mengenal lingkungan villa. Lantai 1 sepertinya tidak ada yang istimewa, jadi kamu naik ke ruang belajar di lantai 2 dan melihat dokumen yang berantakan di atas meja. Laci di bawah meja terkunci dengan gembok tembaga, jelas mengisyaratkan ada petunjuk di dalamnya. Kamu tidak sungkan langsung mencari alat yang pas. Kamu memecahkan gembok itu dan melihat isi dokumennya, kerutan di dahimu semakin dalam. Tumpukan dokumen tebal itu semuanya adalah perjanjian adopsi. Namamu tercantum di bab pertama, tanggal lahir 28 November 2005. Total lebih dari 20 anak, semua lahir pada tanggal 28 November, dan hanya seminggu kemudian. Tanggal 28 November adalah ulang tahunku yang ke-18, sekaligus waktu yang diminta game untuk bertahan hidup. Juga seminggu, tanggal ini pasti sangat istimewa, tapi pasangan adopsi ini mengadopsi begitu banyak anak yatim piatu. Kemana anak-anak yatim piatu itu pergi? Setelah selesai membaca, kamu mengembalikan perjanjian adopsi itu ke dalam laci dan menggaruk kepalamu. Kepalaku gatal sekali, rasanya mau tumbuh otak. Kamu terus berkeliling villa. Saat itulah kamu menemukan ada ruang bawah tanah yang terkunci di dalam villa. Kamu bersiap mencari alat. Namun kamu mendengar suara, klik-klik-klik, dari pintu ruang bawah tanah, seolah-olah ada seseorang di balik pintu. Mencengkeram pintu ruang bawah tanah dengan kuku, kau merasakan kulit kepalamu merinding dan seketika menyadari. Kau tidak boleh membuka pintu ruang bawah tanah sama sekali. Saat ini, keputusan terakhirmu adalah pergi melihat kamar kakak di lantai 2. Begitu masuk, kau terpaku di tempat, menyadari kamar pria mesum ini. Kau kembali ke ruang tamu dan melihat layar super besar itu. Televisi menyala. Kau menyalakan televisi secara acak, bersiap untuk mengetahui dunia luar. TV menyala, menayangkan berita sosial. Seorang reporter pria memegang mikrofon, mengatakan, "Saya dari Biro Keamanan Publik. Sebuah mayat pria ditemukan di Danau Taman Rakyat di utara kota." Pandanganmu tertuju pada mayat pria itu. Tiba-tiba, kamu merasakan sesuatu secara misterius, menyadari mayat pria itu bergerak. Mayat pria yang terbaring di tanah perlahan bangkit. Segera dia berjalan ke depan layar televisi, seolah detik berikutnya.
Dia akan keluar dari TV dan duduk di sofa, menatap tanpa berkedip, sama sekali tidak panik. Meskipun mayat pria itu menakutkan, kamu memiliki periode perlindungan pemula selama 24 jam. Tepat pada saat ini, gambar di TV berubah menjadi salju yang berantakan. Setelah menunggu beberapa menit tanpa pemulihan, kamu terpaksa mematikan TV. Malam segera tiba, kakak masuk dari luar. Kakak, kamu sudah pulang. Kamu berlari menyambutnya dengan ekspresi patuh dan pengertian. Kakak tampak acuh tak acuh. Melihatmu, sudut bibirnya hanya melengkung sedikit membingungkan. Apakah Xiao Yu merindukanku di rumah? Kakak berkata dengan lembut, lalu menarikmu ke dalam pelukannya. Hidungmu berkerut, kamu mencium bau dari kakak. Tidak, bibirmu bergetar lagi. Pria itu mencium bibirmu, lalu mengangkat tangannya untuk membelai kepalamu. Xiao Yu benar-benar penurut. Kakak akan menyiapkan makan malam untukmu. Dalam hati kamu mengutuk, si brengsek mesum ini menciummu untuk kedua kalinya. Kakak segera menyiapkan makan malam, 3 hidangan sederhana dan 1 sup, indah dalam warna, aroma, dan rasa. Saat kau hendak makan, kakakmu langsung mengambil sumpit, menjepit sepotong daging dan menyuapkannya ke mulutmu. Xiao Yu, kakak akan menyuapi. Kakak tersenyum lembut, kamu ragu sejenak. Akhirnya kamu memakan potongan daging kecil itu, lalu berbisik, terima kasih, kakak. Kakak tampaknya sudah menemukan kesenangannya sendiri. Kau tidak melanjutkan lagi. Setelah makan malam, kakak abnormal itu tidak membuat masalah lagi, jadi kau segera kembali ke kamar, lalu mandi sebentar. Kemudian kamu berbaring di tempat tidur untuk tidur, tetapi saat kamu tertidur lelap, pintu kamar tidur terbuka. Kakakmu melangkah selangkah demi selangkah mendekatimu di ranjang, dia berdiri di sisi ranjangmu tanpa bergerak. Mata merahnya menatapmu lekat dalam kegelapan, tiba-tiba dia membungkuk, dengan penuh kasih sayang. Mencium bibirmu, bibirmu terkejut sesaat, saat membuka mata, kau melihat wajah kakak yang mesum. Kamu bertanya dengan pura-pura tenang, Kak, kenapa kamu ada di kamarku? Sudut bibirmu berkedut. Baiklah, kakak, tapi aku punya satu permintaan, kau tidak boleh menyentuhku di ranjang. Kakak mengangguk dan tersenyum tipis, baik, kau pun menggeser tubuhmu. Menyisakan setengah ranjangmu untuk kakak. Setelah berbaring, kakak tiba-tiba mencium sudut bibirmu. Dia berucap lembut, selamat malam, Xiao Yu. Pipimu perlahan mengembang. Kakak, bisakah kau tidak mencium bibirku? Dalam kegelapan, suara dingin kakak terdengar perlahan, tidak bisa. Penolakan tanpa ruang gerak, kau merasa sedikit tak berdaya mendengar itu. Aku akan menahan. Tak lama kemudian kau terlelap, bermimpi aneh, isi mimpi itu sedikit memalukan. Kau bahkan memimpikan kakak yang mesum. Setelah bangun kau merasakan tubuhmu, agak lemas dan tidak bersemangat. Saat ini kakak yang mesum sudah meninggalkan kamarmu, kau bangkit dari ranjang dan pergi ke kamar mandi. Saat melihat cermin kamar mandi kau terkejut bukan kepalang. Kau melihat banyak bekas merah di lehermu, apakah nyamuk begitu banyak malam ini? Gigitannya begitu kuat. Kamu menyingkirkan ponselmu. Setelah mencuci muka, kamu turun ke ruang tamu. Kakak sudah menyiapkan sarapan. Melihat Sang Yu turun, ia menyambutnya dengan senyum. Selamat pagi, Xiao Yu. Tidurmu nyenyak semalam, kakak menatap lehermu saat berbicara. Kau mengangguk canggung. Aku tidur nyenyak. Hanya saja semalam banyak nyamuk. Mereka beberapa kali menggigit leherku. Aneh, kenapa nyamuk tidak menggigit kakak? Kakak tertawa kecil. Sepertinya nyamuk lebih menyukai Xiao Yu. Kamu diam-diam mengamati tingkah kakakmu yang mesum ini. Setelah sarapan, kakakmu memberimu ciuman selamat tinggal seperti biasa sebelum pergi bekerja. Kamu beralih dari terkejut menjadi menerimanya. Baiklah, aku pura-pura saja digigit nyamuk. Xiao Yu, baik-baik di rumah ya, jangan keluar. Kakak mengulangi kalimat itu seperti kemarin. Kau menjawab dengan lembut dan patuh. Baiklah, kakak, aku tidak akan keluar. Kakak mengacak-acak rambutmu. Lalu meraih mantelnya dan pergi. Begitu kakak pergi, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari ruang bawah tanah. Anda berjalan mendekat dengan penasaran dan bertanya dengan suara keras, siapa di sana? Ketukan itu berhenti tiba-tiba. Kemudian, suara tercekik terdengar dari balik pintu, Sang Yu, aku ibu. Cepat, keluarkan kami. Anda mendengus, aku juga ayahmu. Jangan sembarangan mengaku. Kamu pikir aku akan percaya? Suara lain, penuh penderitaan, bergema dari ruang bawah tanah. Sang Yu, aku ayah. Selamatkan kami. Anda memutar mata. Aku yatim piatu. Aku tidak punya orang tua. Suara wanita yang serak dan menusuk terdengar, kamu adalah anak yatim piatu yang kami adopsi. Kami adalah orang tua angkatmu. Anda tiba-tiba menyadari, jadi ini orang tua angkatku tersayang. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Ruang bawah tanah kembali sunyi. Sang Yu, keluarkan kami. Kakakmu sudah gila. Dia memenjarakan kami berdua di ruang bawah tanah. Dia benar-benar gila. Suara ibu angkatnya dipenuhi dengan teror. Kamu mengangguk berulang kali menyetujui kata-katanya. Ibu benar.
Beberapa perilaku kakak sangat aneh. Xiao Yu, jangan takut. Cepat, buka pintunya dan biarkan ibu dan ayah keluar. Ibu dan ayah akan melindungimu. Ibu angkat itu melanjutkan, aku tidak berani. Aku takut kakak akan menghukumku. Ibu angkat terus berkata, aku tidak berani, aku takut kakak akan menghukumku. 102, jika kau tidak mengeluarkan kami, orang berikutnya yang menjadi korban adalah kau. Nada suara ibu angkat semakin mendesak. 103 kau bertanya dengan bingung. Apa maksud ucapan ibu? Apa yang sebenarnya terjadi pada kakak? 104, sebenarnya kakakmu sudah mati. Yang di luar itu monster yang memakai kulit kakakmu. 105, siapa yang sedang diajak bicara oleh Xiao Yu? Tiba-tiba terdengar suara dingin kakak dari belakangmu. 106 kau terkejut, merasa seperti ada duri di punggungmu. Kenapa brengsek ini tiba-tiba kembali? Saat ini di ruang bawah tanah, 107 tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Kakak, kenapa kau kembali? 108 kau berbalik, berkata dengan senyum kaku. Kakak melirik pintu ruang bawah tanah, baru perlahan tersenyum. 109, lupa mengambil sesuatu, jadi aku kembali. Kau mengangguk patuh. 110, kalau begitu cepatlah kakak ambil. Xiao Yu, apa tidak ada yang ingin kau tanyakan padaku? Kakak bertanya tiba. Kamu berkata dengan heran, Xiao Yu, kakakmu mungkin bukan kakakmu lagi 102 jika kamu tidak membebaskan kami. Orang berikutnya yang menjadi korban adalah kamu. Nada suara ibu angkat menjadi semakin cemas. 103 kamu bertanya dengan bingung. Apa maksud perkataan ibu? Ada apa dengan kakak? 104 sebenarnya kakakmu sudah mati. Yang di luar adalah monster yang memakai kulit kakakmu. 105 Xiao Yu sedang mengobrol dengan siapa? Tiba-tiba terdengar suara dingin kakak di belakangmu. 106 kamu tiba-tiba waspada. Merasa seperti duri di punggung. Kenapa orang mesum ini tiba-tiba kembali? Saat ini di ruang bawah tanah 107 tidak ada suara lagi. Kakak, kenapa kamu kembali? 108 kamu berbalik dan berkata dengan senyum kaku. Kakak melirik pintu ruang bawah tanah, lalu perlahan menarik sudut bibirnya. 109 lupa mengambil sesuatu. Jadi aku kembali, kamu mengangguk dengan patuh. 110 kalau begitu, kakak cepat ambil ya. Xiao Yu tidak ada yang ingin kamu tanyakan padaku? Kakak bertanya tiba-tiba. 111 kamu mendongak dengan bingung dan berkata. Bertanya apa? Saat ini jari dingin kakak 112 mengusap dagumu. Xiao Yu, ayah dan ibu tidak hilang. 113 tapi aku mengunci mereka di ruang bawah tanah. Kamu tidak bertanya alasanku? Kakak pasti punya alasan melakukan ini. 114 apapun yang kakak lakukan. Aku mendukung kakak. Kamu menarik senyum yang lebih memalukan daripada menangis. 115 dan berkata. Setelah mendengar ini, dia membungkuk dan mencium dahimu sambil tersenyum dan berkata. 116 anak baik. Xiao Yu, kamu hanya perlu mengingat kakak. 117 apapun yang kakak lakukan. Itu untuk melindungimu. Ayah dan ibu ingin menyakitimu. 118 orang di luar juga orang jahat. Hanya kakak yang paling mencintaimu. Kamu harus selamanya di sisi. Kakak 119 kamu menyusutkan badan dan mengangguk seperti menumbuk bawang putih. Aku mengerti kakak. Aku tidak akan meninggalkanmu. 120 kakak kembali ke kamarnya. Setelah mengambil sesuatu, dia pergi. Setelah kakak pergi 121 kamu kembali memanggil ayah dan ibu ke arah ruang bawah tanah beberapa kali. Tetapi tidak ada jawaban lagi. 122 jadi kamu kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, dan menyalakan televisi. Seorang reporter pria memegang mikrofon. 123 berita yang disiarkan sama persis dengan kemarin. Pria di televisi perlahan mendekat ke layar televisi. 124 detik berikutnya pupil matamu menyempit. Pria itu merangkak keluar dari layar. Lengan yang membusuk parah. 125 mencampur dengan air limbah keruh, menetes di lantai yang bersih dan rapi. Tetapi kamu tidak takut. 110 kalau begitu. Kakak cepat ambil ya. Xiao Yu tidak ada yang ingin kamu tanyakan padaku. Kakak bertanya tiba-tiba. 221 kakak masih mengeluarkan rantai dan mengunci pergelangan kakimu. Antarmuka sistem berkata dengan sedikit, jika kamu tidak membebaskan kami, orang berikutnya yang jadi korban adalah kamu. Nada suara ibu angkatnya terdengar semakin terburu-buru. Kamu bertanya dengan bingung, apa maksud ucapan ibu? Apa yang sebenarnya terjadi pada kakak? Sebenarnya kakakmu sudah mati. Yang di luar sana adalah monster yang mengenakan kulit kakakmu. Xiao Yu, sedang mengobrol dengan siapa? Tiba-tiba terdengar suara dingin kakak dari belakangmu. Kamu tiba-tiba sadar, merasa seperti ada duri menusuk punggungmu. Kenapa si aneh ini tiba-tiba kembali? Saat ini, di ruang bawah tanah. Tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Kakak, kenapa kamu kembali? Kau berbalik dan berkata dengan senyum kaku. Kakak melirik pintu ruang bawah tanah, lalu perlahan tersenyum. Aku lupa mengambil sesuatu, jadi aku kembali. Kau mengangguk patuh. Ayo, kakak cepat ambilkan. Apa Xiao Yu tidak ada yang ingin ditanyakan padaku? Kakak tiba-tiba bertanya. Kau mengangkat kepalamu dengan bingung dan berkata, bertanya apa? Saat itulah jari-jari ramping kakak. Icara sedior chin, little fish. Mother and father did go missing. They are locked up in the basement by me. Aren't you going to ask me why? Brother is doing this for a reason. Apapun yang kakak lakukan, aku akan mendukung kakak. Kau tersenyum lebih buruk dari tangisan. Lalu menunduk, mencium keningmu dan tertawa. Bagus sekali, ikan kecil. Ingat saja ini,
kakakmu. Apapun yang kulakukan adalah untuk melindungimu. Ayah dan ibu ingin menyakitimu. Orang di luar sana semuanya jahat. Hanya kakak yang paling mencintaimu. Kau harus selalu di sisi kakak. Kau meringkuk dan mengangguk seperti menumbuk bawang putih. Kau berkata, aku mengerti, kakak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kakak kembali ke kamarnya dan pergi setelah mengambil sesuatu. Setelah kakak pergi, kau memanggil ayah dan ibu lagi ke arah ruang bawah tanah, namun tidak ada jawaban. Lalu kau kembali ke ruang tamu, terduduk di sofa, dan menyalakan televisi. Seorang reporter pria memegang mikrofon. Berita yang disiarkan sama persis seperti kemarin. Pria di dalam televisi perlahan mendekat ke layar televisi. Detik berikutnya, pupil matamu menyempit, sosok pria merangkak keluar dari layar, lengannya membusuk parah. Bercampur dengan air limbah keruh, menetes ke lantai yang bersih dan rapi. Namun, kamu tidak takut. Tapi ada sedikit kepanikan di matanya. Lantainya kotor. Tunggu sampai kakak pulang. Dia pasti marah. Saat itulah pria itu mengulurkan tangan padamu. Tanpa diduga, kamu hanya menghindar ke samping dari tangan berdarah itu, lalu berlari ke ruang perkakas. Mengambil pel. Dimasukkan ke tangan pria itu. Lantai ini kamu yang mengotori, jadi kamu yang harus membersihkannya. Katamu dengan sangat serius. Melihat ini, pria itu langsung membuang pel dari tangannya ke lantai. Ada pola aneh yang bersinar merah di dadanya. Tiba-tiba, sekelompok ki hitam keluar dari tubuh pria itu. Gumpalan ki hitam itu mengembun menjadi tangan hitam besar yang mencengkeramu. Kamu merasakan dingin yang ganas menginvasi tubuhmu. Saat itu, wajahmu seketika pucat. Tangan hantu hitam itu terus mengeratkan cengkeramannya. Namun, saat tangan hantu itu menyentuh jiwamu, tangan hantu hitam itu tiba-tiba bergetar. Mengapa tidak dilanjutkan? Kamu memiringkan kepalamu, sudut mulutmu sedikit terangkat membentuk lengkungan menyeramkan. Tangan hantu yang terbentuk dari ki hitam itu tiba-tiba tercerai-berai. Menghilang tanpa jejak. Bersihkan lantai. Kalau tidak, kamu tidak menyelesaikan kata-katamu, hanya sudut mulutmu yang terangkat membentuk seringai dingin. Mendengar ini, pria itu segera mengambil pel dan membersihkan lantai dengan serius. Sedangkan kamu duduk di sofa dengan kaki disilangkan, memerintah pria itu untuk membersihkan seluruh lantai. Setelah itu, dia merangkak kembali ke dalam televisi dengan kecepatan tinggi. Saat duduk, tiba-tiba terdengar suara di lantai 2. Suara benda berat memantul di lantai. Kamu mendongak dan menemukan sumber suara itu adalah kamarmu sendiri. Jadi kamu berjalan ke pintu kamarmu dan mendorong pintu. Kamu melihat sebuah boneka beruang muncul di dekat pintu. Kamu membungkuk dan mengambil boneka beruang itu. Kepala yang besar terasa berat. Bau busuk samar tercium dari boneka beruang itu. Tiba-tiba, mata boneka beruang itu bergerak. Mulutnya juga terbuka bersamaan. Melihat ini, kamu mengangkat tanganmu dan mengelus kepalanya. Berbisik, mengingat kamu berusaha keras menarik perhatianku. Aku memutuskan untuk membongkarmu. Kamu menemukan gunting. Ujung yang tajam menusuk leher boneka beruang itu. Kemudian kamu mengguntingnya sedikit demi sedikit ke atas. Segera, sebuah kepala jatuh dari kepala boneka beruang itu. Melihat fitur wajah kepala itu, napasmu tercekat. Meskipun kepala itu sudah ditumbuhi banyak bercak, fitur wajahnya masih terlihat jelas. Ini adalah kepala kakak. Cepat, kabur. Kepala itu tiba-tiba berbicara. Dia melihat kakak yang mesum sudah masuk ke kamar. Kamu langsung menerjang ke pelukan kakak, suaramu bergetar. Kakak, akhirnya kamu kembali. Aku melihat kepala orang di kamar, aku sangat takut. Jari kakak yang panjang membentuk senyuman menggoda. Ikan kecil, apakah kamu takut pada kakak? Kamu menggelengkan kepala dan berkata dengan patuh, aku tidak takut pada kakak. Kepala kakak tiba-tiba muncul di kamar, kukira kakak kenapa-napa. Sekarang melihat kakak baik-baik saja di depanku. Aku merasa lega. Setelah mendengar itu, tatapan dingin kakak masih tertuju padamu, untuk menghilangkan kecurigaan kakak yang mesum. Kau tiba-tiba berjinjit, dan mencium bibir kakak. Setelah kau menciumnya dengan inisiatif. Sudut bibir kakak terangkat, sama persis, Xiao Yu, apapun yang terjadi di masa depan, jangan pernah tinggalkan kakak ya. Jika tidak, tatapan kakak tertuju pada kedua kakimu, kau langsung merasa kedua kakimu gemetar ketakutan. Si mesum ini, jangan-jangan dia mau mematahkan kakimu? Benar saja. Kalimat kakak selanjutnya membuatmu merinding. Kalau tidak, kakak akan memotong kedua kaki Xiao Yu. Membiarkanmu tinggal selamanya di villa ini menemaninya. Jari-jarinya yang sedikit kasar mengelus dagumu. Wen Yan, kau harus tetap tenang. Kakak, Xiao Yu tidak akan meninggalkanmu. Kakak melepaskan dagumu. Baru kemudian mengalihkan pandangannya ke kepala di lantai. Detik berikutnya, dia langsung menginjak kepala itu sampai pecah, lalu menoleh padamu. Kamar ini sudah kotor, aku akan memindahkan Xiao Yu ke kamar lain. Melihat situasi ini, kau tak berani menolak. Hanya bisa mengangguk berulang kali. Pandanganmu tak sengaja tertuju pada boneka-boneka lain di sudut dinding, kau menemukan bahwa mata boneka-boneka itu dipenuhi ketakutan. Mereka tampaknya sangat takut pada kakak. Kau curiga apakah di dalam kepala boneka-boneka ini,
masing-masing diisi dengan kepala manusia? Apakah kepala-kepala ini adalah anak-anak yatim piatu yang pernah diadopsi? Ini saat kau mengikuti kakak ke sebuah kamar di lantai 3. Pintu kamar terbuka, kakak tidak menyalakan lampu, melainkan menarik tanganmu masuk ke dalam kamar. Sambil berjalan, dia berkata padamu, kamar ini adalah kamar yang kakak siapkan dengan cermat untuk Xiao Yu. Tiba-tiba kakimu tersandung keras. Kau mengangkat kakimu, suara rantai beradu tiba-tiba terdengar, wajahmu berubah. Menggigit bibirmu erat-erat, memaksa dirimu untuk tidak berteriak, si mesum ini. Dia benar-benar memenjarakannya. Kamar yang kakak siapkan untuk Xiao Yu. Kau suka? Wajah kakak yang pucat, sedikit merona. Kau tersenyum memaksakan diri dan mengangguk, terima kasih kakak, aku sangat suka. Kakak sangat puas dengan jawabanmu, dia menundukkan bibirnya yang berair dan mencium keningmu. Xiao Yu, jangan salahkan kakak, semua yang kakak lakukan adalah untuk kebaikanmu. Begitulah, kau dipenjara di dalam kamar kecil yang gelap gulita. Tak lama kemudian, kakak datang membawa makan malam yang lezat. Setelah makan malam, kau berkata pada kakak, kakak, aku ingin mandi. Kakak mendengar itu lalu membukakan jubahmu. Kamu merasa lega seketika. Namun saat kamu bersiap untuk bangun, kamu merasakan tubuhmu kehilangan keseimbangan, kakak mengangkatmu ke kamar mandi, ujung kakimu menyentuh lantai. Tetapi kamu menyadari kakak tidak berniat pergi, kamu tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Kakak, aku mau mandi, bisakah kamu keluar sebentar? Siapa sangka kakak yang mesum tiba-tiba berkata, aku akan bantu Xiao Yu mandi. Mendengar itu, kamu terpaku di tempat, kakak melihatmu enggan, lalu sedikit mengangkat alisnya. Xiao Yu tidak mau, kamu tadinya ingin menolak, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanmu. Tatapanmu mengamati kakak dari atas ke bawah, tatapannya dingin tetapi menjadi panas, kakak berbadan bagus. Tinggi sekitar 186, pinggang ramping dan kaki jenjang, akhirnya warna biru mengalahkan akal sehat. Kamu berkata dengan ragu, kalau begitu, mandi bersama saja. Mendengar itu, kakak segera melepas bajunya. Bagus dilihat tidak? Kamu mengangguk tanpa sadar. Cantik. Begitu kata-kata itu terucap, ciuman kakak sudah mendarat di bibirmu. Dia menciummu dengan ganas, menerobos pertahananmu selangkah demi selangkah, bibirmu mati rasa, di bawah serangan kakak. Segala pertahanan hancur berkeping-keping. Namun tepat pada saat itu, suara elektronik tiba-tiba meledak di kepalamu. Ding, sistem Anda telah online. Tapi detik berikutnya, sistem berteriak. Apa yang kalian lakukan? Mode detektif diaktifkan. Kebisingan sistem membuatmu kehilangan minat. Kau segera menahan tangan kakak yang gelisah dan berteriak tajam. Kakak, tidak boleh. Menghadapi penolakanmu yang tiba-tiba, dia menghentikan gerakannya, tidak melangkah lebih jauh. Xiao Yu tidak menyukai kakak. Kakak, aku adikmu. Kita seharusnya tidak melakukan ini. Kau mendorong kakak dan berlari keluar kamar mandi, kakak tidak mengejar. Sepertinya dia perlu lebih banyak mandi, atau meredakan nafsu makannya. Oke, sistem. Kau boleh keluar sekarang. Kau menggertakkan gigi, di kesadaranmu si gadis iblis perlahan muncul. Dia berkata dengan memohon, Tuan rumah, aku tidak sengaja mengganggu urusan baikmu barusan. Kemana anak durhaka itu pergi beberapa hari ini? Aku tidak terbiasa dengan tugas, tidak menyangka dunia pertama yang kubawa bersamamu adalah dunia Gaweidu, dan ternyata menghabiskan seluruh energiku, jadi aku tertidur. Lalu sekalian menyelinap untuk naik level. Mendengar jawaban sistem, kau mengerutkan kening, bertaut erat. Dunia ini memang agak aneh, aku hanya bisa pergi dengan selamat jika menyelesaikan misi. Untungnya, kau sudah kembali sekarang, dengan bantuanmu. Aku seharusnya bisa menyelesaikan permainan ini dengan lancar. Saat ini, keningmu kembali terentang, kau sudah menganggap sistem sebagai jalan emas di masa depan. Sistem semakin merasa bersalah, tuan rumah, saat aku mengikatmu. Apakah aku memberitahumu bahwa aku adalah sistem penakluk kotak cinta? Anjing sistem. Sebaiknya kau menyusun ulang kata-katamu. Di dunia asalmu, kau adalah jiwa liar tanpa ingatan masa lalu. Hari demi hari kau menjalani kehidupan yang membosankan. Sampai suatu hari, sistem muncul dan mengubah takdirmu. Ia menyatakan bisa memberimu tubuh untuk bangkit kembali, namun dengan syarat terikat dengannya dan menyelesaikan beberapa tugas sederhana, tanpa berpikir panjang kamu langsung menyetujuinya. Karena kamu sudah menjadi hantu terlalu lama, hantu tidak bisa memakan makanan manusia, apalagi bermain dengan pria. Dan saat kamu mendapatkan tubuh daging dan darah, bersiap untuk mencari pria untuk diajak bermain. Hasilnya adalah detik berikutnya. Kamu muncul di dunia yang aneh ini. Sekarang kamu tahu sistemnya tidak berguna. Jijik di wajahmu benar-benar tidak bisa disembunyikan lagi. Dan saat itu juga, sistem tiba-tiba mengeluarkan bunyi peringatan, ding. Target penaklukan terdeteksi, mohon nona untuk memulai penaklukan target penaklukan. Ding. Tingkat kesukaan target penaklukan saat ini 70%, ia berkata dengan gembira. Tingkat kesukaan begitu tinggi. Nona pasti akan berhasil menaklukkannya. Kamu memandang ke arah kakakmu,
Ekspresimu suram dan tidak jelas, sistem masih mendesakmu untuk bertindak. Jangan cuma terpaku, cium bibirnya, lalu habiskan dia sepenuhnya. Kamu tidak memedahkannya, malah tersenyum pada kakak. Kakak akan tidur denganku malam ini. Kakak berjalan ke arahmu, berbicara dengan lembut. Kakak harus lembur malam ini, besok akan tidur bersama UR lagi. Kalau begitu, jaga diri baik-baik malam ini, kakak. 219 Kau mencium bibir kakak dengan lembut. Sudut bibir kakak terangkat. Dia mencium keningmu. Kamu secara proaktif mengecup sudut bibir kakakmu. Sudut bibir kakakmu terangkat, ia mencium keningmu. Dengan lembut berkata, ikan kecil, selamat malam. Namun sebelum pergi, kakak tetap saja mengambil rantai dan mengunci pergelangan kakimu. Antarmuka sistem berkata dengan penuh semangat, tuan rumah. Permainan kalian ternyata sangat menyimpang, kamu merasa tak bisa berkata-kata mendengar itu. Setelah kakak pergi, kau berputar sedikit, rantai itu terbuka. Akhirnya kau tiba di depan pintu ruang kerja orang tua angkatmu. Kau mendorong pintu, berjalan ke meja, lalu membuka laci dan mengeluarkan berkas adopsi di dalamnya. Tak lama kemudian, sambil membawa dokumen-dokumen ini, aku meninggalkan ruang belajar dan pergi ke kamarku. Saat ini, kau melihat ke sudut dinding. Anda menjadi akrab dengan pengguna lain, total 27 orang, lalu pandangan Anda tertuju pada pengguna lain berkata, 28 perjanjian adopsi, ditambah Anda dan kakak Anda, total 29. Jadi kakak yang asli memang sudah mati. Yang berkepala dipotong oleh orang-orang dari Departemen Keuangan adalah kakak yang asli. Anda mengambil salah satu pengguna lain sesuka hati, memotong kepala pengguna lain, dan sebuah kepala terlepas. Kepala itu adalah seorang yatim piatu yang diadopsi. Bagaimana kalian mati? Anda berkata pada kepala itu. Dan pada saat itu, kepala itu tiba-tiba membuka matanya. Lari. Cepat lari. Kepala Anda tegang. Apakah itu mayat tanpa kepala di televisi? Atau kepala ini? Mereka semua mendesak Anda untuk segera melarikan diri dari villa. Dan hantu yang muncul di cermin juga ingin menakut-nakuti Anda agar pergi dari villa, tetapi kakak yang mesum itu berkata, Anda tidak boleh meninggalkan villa, tampaknya ada rahasia yang lebih besar di villa ini. Pandangan Anda sedih. Apakah itu ruang bawah tanah? Tiba-tiba terdengar suara berdesir di telinga Anda, semua pengguna di lantai jemari berdiri. Mata mereka merah dan aneh, melihat situasi ini, Anda dengan cepat meninggalkan kamar tidur, lari kembali ke kamar di lantai 3 dan menutup pintu. Ini adalah kamar yang disiapkan khusus oleh kakak yang mesum untuk Anda, karena dia merasa aman sendirian di kamar ini. Itu berarti pengguna lain sementara tidak dapat masuk, seperti yang diharapkan, terdengar suara tajam dari luar, buka pintunya. Xiaoyu, kami datang untuk menyelamatkanmu. Begitu Anda membuka mata, Anda melihat kakak Anda masuk. Dia diselimuti bau amis darah yang tidak biasa. Kakak, kamu kembali. Saat ini, tatapan berbahaya kakak Anda tertuju pada pergelangan kaki Anda. Tampaknya rantai ini tidak berguna bagi Xiaoyu. Anda mendengar ini dan segera menarik kaki Anda ke dalam selimut. Kakak, aku sangat merindukanmu. Pada malam hari ada sesuatu yang menakutkan terus mengetuk pintu. Aku takut sendirian di rumah, kata Anda sambil memeluk pinggang kakak Anda. Seluruh tubuh Anda meringkuk dalam pelukannya. Kakak memang mesum, tapi dia sangat nyaman untuk dipeluk. Seperti yang diharapkan, kakak Anda yang dingin tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia hanya memeluk Anda dengan erat dan menepuk punggung Anda dengan lembut. Xiaoyu, jangan takut, kamu telah melewati satu hari lagi dengan aman. Pada saat ini, kakak Anda membuka bantal dan tiba-tiba bertanya. Xiaoyu, ulang tahunmu yang ke-18 akan segera tiba, apakah ada hadiah ulang tahun yang kamu inginkan? Anda tiba-tiba teringat. Hari terakhir misi permainan adalah ulang tahunnya, dan juga ulang tahun kakakmu. Anda tidak menjawab, tetapi bertanya balik kepada kakak Anda, hadiah apa yang diinginkan kakak? Sudut bibir kakak Anda melengkung dengan senyum penuh arti, aku menginginkanmu. Pipimu memerah. Sistem bersemangat, Ao Jian. Tuan, cepatlah setuju. Ini adalah kesempatan bagus untuk menaklukkannya. Xiaoyu tidak mau. 252 karena kau tidak menjawab. Tatapan kakak menjadi gelap. Kau berbicara sembarangan. 253 aku mau. Toh setelah misi selesai, aku mungkin tidak akan pernah bertemu lagi dengan kakak yang mesum ini. 254 nanti aku akan menjilatnya sampai bersih, lalu menepuk pantat dan pergi. Kakak kehilangan suasana hatinya seketika. 255 dia mencium pipimu dan tertawa penuh kasih sayang. Xiaoyu, karena kau sudah setuju dengan kakak, 256 kau tidak boleh menarik kembali perkataanmu. Saat itu, kau menatap kakak dengan serius. Xiaoyu menyukai kakak. 257 aku tidak akan menyesalinya. Suara sistem berbunyi, ting. 258 tingkat kesukaan bertambah. Tingkat kesukaan saat ini 80%. Tingkat kesukaan melonjak tajam. 259 kakak memandangmu dengan tatapan lembut yang sangat puas. Kakak bekerja lembur kemarin. Perlukah kau tidur siang hari ini? 260 kau bertanya dengan prihatin. Kakak tertawa ringan. Kenapa? 261 Xiaoyu ingin menemaniku tidur, kan?
Kau mengangkat alis, tidak menolak. Baiklah, 262 aku akan menemanimu, kakak. Segera kakak membawamu ke kamarnya di lantai 2. Ekspresi kakak tidak berubah, dia menarik tanganmu. 263 berjalan ke tepi ranjang. Pikiranmu berputar. Tangan kakak sangat dingin. 264 namun tubuhmu perlahan memanas. Tiba-tiba tubuhmu kehilangan keseimbangan, jatuh ke atas ranjang yang empuk. 265 dia menunduk. Kakak sudah menundukkan kepalanya dan mencium bibirmu. Tak lama kemudian napasmu semakin kacau. 266 namun, tepat saat kau mengharapkan kakak melangkah lebih jauh, gerakan pria itu berhenti. 267 menunggu hari ulang tahun Xiaoyu. Kau seketika merasa seperti disiram air dingin. 268 pria jahat ini membangkitkan hasratnya lalu tiba-tiba mengerem. Kakak, kau nakal sekali. 269 kau menggigit bahu kakak, melampiaskan ketidakpuasanmu. Sudut mata kakak terangkat. 270 dia tidak menghentikan gerakan kecilmu. Tidurlah, sayang. 271 begitulah kau tertidur di pelukan kakak. Saat kau bangun, hanya ada kau sendirian di ranjang. Di mana kakak? 272 sistem berkata, target penaklukan ada di lantai 1. Kau mengetahui posisi kakak telah berubah. 273 begitu sampai di ujung tangga, kau mendengar suara, dong dong dong, dari dapur. Maka kau bergegas ke pintu dapur. 274 kakak, apa yang sedang kau lakukan? Kau melihat lebih dari 20 kepala manusia tertata di dapur. Saat ini kakak memegang parang sambil tersenyum lembut. 275 Xiaoyu berkata pagi ini ada hal menakutkan yang mengganggumu tidur. Kakak sudah menyelesaikan semuanya. 252 karena kau tidak menjawab, tatapan kakak menjadi gelap. Jika kamu tidak menjawab, mata kakak menjadi gelap. Kamu buru-buru berkata, aku bersedia. Bagaimanapun, setelah misi selesai, kemungkinan besar aku tidak akan pernah bertemu lagi dengan kakak yang aneh ini. Nanti aku akan habiskan dia lalu pergi. Sang kakak menjadi senang seketika. Dia mencium pipimu dan tertawa penuh kasih sayang. Xiaoyu, karena sudah berjanji pada kakak. Kau tidak boleh mengingkarinya lagi. Saat ini, kau menatap serius kakakmu, Xiaoyu suka kakak. Aku tidak akan menyesalinya. Suara sistem terdengar. Ting. Bonus poin kedekatan. Tingkat kedekatan saat ini 80%. Poin kedekatan naik tajam. Kakak memandang tatapan lembutmu dengan penuh kepuasan. Kakak semalam bekerja giliran malam, apa kakak perlu tidur siang hari ini? Kamu bertanya dengan khawatir. Kakak tersenyum tipis, ada apa? Apakah Xiaoyu ingin tidur bersama kakak? Kamu mengangkat alis, tidak menolak. Baiklah. Aku akan menemanimu, kakak. Tak lama kemudian, kakak membawamu ke kamarnya di lantai 2. Wajah kakak tetap sama, sambil menggandeng tanganmu. Saat berjalan ke tepi ranjang, matamu berputar. Tangan kakak sangat dingin. Tubuhmu perlahan menjadi panas, dan kamu kehilangan keseimbangan, terjatuh ke atas ranjang yang empuk. Dia memeluk bahu kakak, sudah menundukkan kepala, menahan bibirmu. Tidak lama, membuat napasmu semakin kacau. Namun, saat kamu berharap kakak akan melangkah lebih jauh, gerakan pria itu berhenti. Tunggu sampai hari ulang tahun Xiaoyu. Kamu tiba-tiba merasa seperti disiram air dingin. Pria jahat ini membangkitkan hasratmu lalu tiba-tiba berhenti. Kakak, kamu sedikit jahat. Kamu menggigit bahu kakak dalam satu gigitan, melampiaskan ketidakpuasanmu. Sudut mata kakak sedikit terangkat. Tidak menghentikan gerakan kecilmu. Baiklah, tidurlah. Begitulah dirimu tertidur di pelukan kakakmu. Saat terbangun, kau hanya seorang diri di ranjang. Di mana kakakmu? Target penaklukan yang disebut sistem ada di lantai 1. Apakah informasi lokasi kakakmu berubah? Baru saja sampai di pintu tangga, kau mendengar suara, dung dung dung, dari dapur. Kau pun bergegas ke pintu dapur. Kakak, sedang apa kau? Terlihat 20 lebih kepala manusia tertata di dapur. Kakakmu memegang pisau daging, tersenyum lembut ke arah mereka. Xiaoyu bilang pagi ini ada hal menakutkan mengganggumu tidur. Kakak sudah membereskan semuanya. Malam ini tidak akan ada yang mengganggu Xiaoyu. Sementara kepala-kepala itu berteriak padamu meminta tolong. 277, tolong kami, zombie, selamatkan kami. 278, cepat suruh dia berhenti. Kami tidak ingin mati. Kamu tidak berkata apa-apa. 279, kepala-kepala mati ini penuh kebohongan. Semakin banyak, semakin baik. Kakak pernah begitu bodoh. 280, siapapun yang ingin Xiaoyu meninggalkanku akan mati. Kamu melihat kepala yang terbelah dua. 281, tiba-tiba kamu merasa lehermu dingin. Beberapa hari berikutnya, kamu dan kakak menghabiskan waktu dengan menyenangkan di villa. 282 tingkat kesukaanmu mencapai 95%, dan tidak terjadi bahaya apapun. Tiba-tiba, tibalah hari terakhir misi. 283 selama kamu bertahan hidup hingga tengah malam ini, misimu akan selesai dengan sukses. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-18. 284 kakak telah menyiapkan kue ulang tahun untukmu. Xiaoyu, selamat ulang tahun.
285 kakak membelai kepalamu. Kakak, selamat ulang tahun. 286 kamu juga mengucapkan hal yang sama. Xiao Yu, buatlah permohonan. 287 kakak berkata dengan lembut. Namun, begitu suaranya terdengar suara dobrakan pintu yang keras dari ruang bawah tanah. 288, Xiao Yu, lari. Pria di luar itu sama sekali bukan kakakmu. Dia monster. 289, dia ingin memakanmu. Suara orang tua angkatmu dari ruang bawah tanah terdengar putus asa. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin memakan aku? 290 kamu duduk di kursi, memiringkan kepala. Kamu menatap kakak. Sudut bibir kakak terlihat buram. 291 dia sedikit tersenyum. Ya, aku ingin memakan Xiao Yu. 292, Xiao Yu takut? Tidak takut. Lagi pula, aku juga ingin memakan kakak. 293 kamu menjilat bibirmu. Sang Yu, jangan terpengaruh olehnya. 294 kamu menjilat bibirmu. Sang Yu, jangan terpengaruh olehnya. 295, selama kamu meninggalkan villa ini, kamu akan aman. Suara orang tua angkatmu terdengar semakin mendesak. 296, kamu menatap pintu masuk ruang bawah tanah dan berkata dengan tenang. Kalian berusaha keras agar aku meninggalkan villa. 297, yang benar-benar berbahaya adalah di luar villa. Bukan? Suara dari ruang bawah tanah tiba-tiba berhenti. Entah itu hantu wanita di cermin, 298 mayat di televisi, kepala di dalam boneka, atau kalian berdua orang tua angkat yang terpenjara. 299 tujuan kalian semua adalah untuk memaksaku keluar dari villa ini. Apa yang menungguku di luar villa? 300 kamu tiba-tiba berbalik menghadap jendela. Detik berikutnya, seluruh villa bergetar. Tiba-tiba, wajah hantu, tolong kami, zombie, selamatkan kami. Cepat minta dia berhenti. Kami tidak mau mati. Kau tidak berkata apa-apa. Kepala orang mati ini penuh kebohongan. Makin banyak, makin bagus. Kakak tidak pernah bodoh. Siapapun yang ingin Xiao Yu pergi dariku, semuanya akan mati. Kau melihat kepala yang terbelah dua. Tiba-tiba kau merasa tengkukmu dingin. Beberapa hari berikutnya, kau dan kakakmu tinggal bersama di villa dengan sangat menyenangkan. Tingkat kesukaan juga sudah mencapai 95%, dan tidak ada bahaya yang terjadi. Dalam sekejap mata, tibalah hari terakhir misi. Selama kamu bertahan hidup hingga tengah malam nanti, misimu akan selesai dengan sukses. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-18. Kakak menyiapkan kue ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun, Sang Yu. Kakak mengelus kepalamu. Selamat ulang tahun, kakak. Kau juga berkata, ikan kecil, buatlah permohonan. Kakak berkata dengan lembut, tetapi begitu kata-kata itu terucap, terdengar suara gebrakan pintu yang keras dari ruang bawah tanah. Cepat lari, adik ikan. Pria di luar itu sama sekali bukan kakakmu. Dia monster. Dia akan memakanmu. Suara orang tua angkatmu terdengar pilu dari ruang bawah tanah. Kakak benar-benar akan memakan aku? Kamu duduk di kursi, memiringkan kepala. Kamu menatap kakak. Sudut bibirnya tersenyum tipis. Kakak membungkuk, tersenyum tipis. Benar, aku ingin memakanmu, ikan kecil. Ikan kecil takut? Tidak takut. Lagi pula, aku juga ingin memakan kakak. Kamu menjilat bibirmu, Sang Yu, jangan terpengaruh olehnya. Kamu menjilat bibirmu, Sang Yu, jangan terpengaruh olehnya. Jika kau meninggalkan villa ini, kau akan aman. Suara orang tua angkat terdengar semakin manja. Kamu menatap pintu masuk ruang bawah tanah dan berkata dengan tenang, kalian berusaha keras untuk membuatku meninggalkan villa. Yang benar-benar berbahaya adalah di luar villa, bukan? Suara dari ruang bawah tanah terhenti tiba-tiba, entah itu hantu wanita di cermin, mayat di televisi, kepala boneka, dan orang tua angkatmu yang terperangkap. Tujuan kalian adalah membuatku keluar dari villa ini. Apa yang menantuku di luar villa? Kau berbalik mendadak menghadap keluar jendela. Detik berikutnya, seluruh villa bergetar. Tiba-tiba, wajah hantu raksasa menempel di jendela. Mata merah tajam menatapmu lekat dari balik kaca jendela. Ekspresi kakakmu dingin. Makhluk tak punya mata. Mengganggu ulang tahunku, wajahmu muram, wajah raksasa itu memancarkan aura yang sangat jahat. Benda ini agak berbahaya. Xiao Yu. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan villa. Kakak tiba-tiba mengeluarkan pedang di tangannya. Pandangannya dingin menatap wajah hantu di luar jendela. Kamu mengangguk patuh dan berkata, aku tahu. Sepertinya kakak telah memasang penghalang di villa ini. Monster di luar tidak bisa masuk sama sekali. Ini juga alasan mengapa makhluk-makhluk hantu di villa ini selalu mencoba memaksanya meninggalkan villa. Saat ini, cakar hantu hitam raksasa mencoba masuk, tetapi di detik berikutnya, cakar hantu itu mengeluarkan asap hitam. Keluar, wajah hantu itu melolong tajam. Ia menatapmu lekat, pupil merahnya penuh dengan makna dingin. Melihat ini, kamu beringsut sedikit dan bersembunyi di belakang kakakmu. Kakak mematahkan lenganku. Kakak menatap dengan berbahaya, meskipun tersenyum, kalau begitu,
kakak akan menggali matanya. Setelah mengatakan itu, ia memegang pedangnya dan melangkah menuju pintu, melihat ekspresi yang tidak baik. Mendengar ini, sekilas ketakutan melintas di mata wajah hantu itu. Ia mundur, aku hanya menginginkan wanita itu. Jangan ikut campur. Wajah hantu itu berkata, mendengar nadanya. Ia tidak ingin menjadi musuh kakakmu. Kakak memiringkan kepalanya. Tatapannya terpusat pada cahaya merah yang memancarkan kejahatan yang ekstrim. Xiaoyu milikku. Siapapun yang mencoba merebut Xiaoyu harus mati. Ia keluar dari villa dan menutup pintu. Dan kemudian melancarkan serangan sengit ke wajah hantu. Namun, saat itu, pintu ruang bawah tanah tiba-tiba terbuka. Beberapa tentakel hitam menyeretmu ke ruang bawah tanah. Menangkapmu. Dengan nyawamu, kami akan segera mengembalikan tubuh kami. Wajah orang tua angkatmu yang tidak berbentuk. Terdistorsi dan gila. Namun, kamu sangat tenang mengamati sekeliling. Kamu melihat sebuah altar persegi dibangun di ruang bawah tanah. Sebuah patung batu hitam yang hidup diletakkan di altar. Ekspresimu tenang, kamu dapat dengan jelas melihat tulang-tulang di tubuh patung batu itu sedikit bergerak. Patung ini hidup, Tuan Dewa Jahat. Persembahanmu telah tiba. Kami akan segera mempersembahkannya untukmu. Suara orang tua angkatmu penuh semangat. Kamu pertama-tama menatap orang tua angkatmu dan melangkah maju untuk berkata. Jadi, semua anak yatim piatu yang kalian adopsi, semuanya adalah persembahan untuk patung batu, kesalehan berbakti orang tua angkat. Tentu saja, benda-benda tak berguna itu, bisa menjadi persembahan bagi Dewa Jahat, adalah kehormatan mereka. Kenapa tanggal lahir setiap persembahan harus 28 November? Tanyamu memiringkan kepala. Karena hari itu adalah hari ulang tahun Dewa Jahat, mata orang tua angkat. Semakin serakah, mereka berkata dengan dingin, setiap tanggal 28 setiap bulan, kami harus mempersembahkan korban untuk Dewa Jahat. Dan kamulah persembahan yang paling memuaskan bagi Dewa Jahat, selama malam ulang tahunmu yang ke-18 ini. Jika kami mempersembahkan jiwamu kepada Dewa Jahat, kami akan mendapatkan kekayaan dan kehidupan yang tak terbatas. Sang Yu, demi kebahagiaan ayah dan ibu, pergilah mati, tentakel hitam. Mencekik tubuhmu, menyeretmu ke altar, senyum licik tersungging di bibirmu. Sayang sekali, aku merasa aku masih muda dan lancang, untuk ditukar dengan ayah dan ibu. Hidup dua orang tua itu terlalu rugi. Kau mengangkat tangan dan menariknya sedikit. Semua tentakel yang melilit tubuhmu putus seketika. Orang tua angkat itu tercengang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan, kau tidak bicara, malah menunjukkan senyum jahat. Ayah dan ibu mau coba? Jangan khawatir, aku cepat kok. Membuat kalian mati sebelum sempat merasakan sakit. Mendengar itu, orang tua angkat. Tubuh mereka gemetar, ekspresi mereka semakin ketakutan, dan saat kau hendak mematahkan leher orang tua angkatmu. Sebuah lidah ungu tua yang tebal tiba-tiba menembus tubuhmu dari belakang. Dewa Jahat? Apakah Dewa Jahat menampakkan diri? Orang tua angkat melihat sosok itu dengan penuh semangat. Kau menunduk melihat. Dada yang tertembus, melihat situasi ini sistem berkata, host, jangan khawatir. Tubuh dagingmu ini pada dasarnya adalah wadah, bisa diperbaiki kapan saja. Kau mengerutkan kening, meskipun itu wadah, tapi saat terluka rasanya sakit sekali. Lidah hitam ungu itu bergeliat di lukamu, tak sabar ingin menelan jiwamu. Akhirnya, jiwamu terseret keluar dari tubuh. Kemudian tubuh dagingmu perlahan tumbang. Saat itu kau terlepas dari tubuh. Menjadi hantu. Baiklah, saatnya menyelesaikan perhitungan. Sosok itu awalnya ingin menelan jiwamu, tetapi melihat jiwamu dipenuhi dengan aura hantu yang mengerikan. Tiba-tiba terdengar jeritan mengerikan. Lidahnya putus sedikit demi sedikit, jatuh ke tanah dan berubah menjadi genangan darah. Melihat situasi ini, Anda memasang ekspresi jijik. Benda menjijikan. Melihatmu sekali lagi saja membuatku merasa mataku ternoda. Xixiang ingin melarikan diri, tetapi sebuah tangan hantu yang muncul entah dari mana tiba-tiba mencengkeram kepala Xixiang. Telapak tangan hantu yang berlumuran darah menembus tengkorak Xixiang. Xixiang berusaha berjuang untuk melarikan diri. Lepaskan aku. Tidak bisa. Kamu terlalu jelek. Jika aku melepaskanmu, itu akan mencemari mata orang lain bagaimana? Senyummu murni dan tidak berbahaya, tetapi matamu dingin sedingin es. Tangan itu tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya. Tengkorak Xixiang hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan tubuhnya juga retak. Rontok sedikit demi sedikit, jatuh ke tanah menjadi daging busuk. Sistem muncul dan menyanjung. Tuan, Anda luar biasa. Makhluk jahat yang begitu mengerikan. Anda hancurkan hingga mati. Anda memutar mata dengan acuh tak acuh dan berkata, Xixiang hanyalah wadahnya. Hanya tersisa seutas kekuatan jahat di dalamnya. Makhluk jahat yang sebenarnya terperangkap di luar villa. Aku tidak tahu apakah kakak mesum itu sudah menang atau belum. Tiba-tiba, sesosok bayangan gelap muncul di pintu masuk ruang bawah tanah. Kakak memegang pisau runcing berlumuran darah di satu tangan, dan dua bola mata merah berdarah di tangan lainnya. Saat dia melihat tubuhmu, udara di sekelilingnya menjadi dingin. Kakak
Kamu dalam keadaan roh berlari memeluk kakak. Xiaoyu, tangan kakak gemetar, pisau runcing terlepas dari tangannya. Maaf, kakak tidak melindungimu dengan baik. Kamu menghela napas, tampak sedih. Kakak sudah melakukan yang terbaik. Ini nasib Xiaoyu. Sayang sekali keinginan ulang tahun Xiaoyu tidak akan pernah terwujud. Apa keinginan ulang tahun Xiaoyu? Kakak bertanya. Kamu mendekat ke telinga kakak, sudut bibirmu sedikit tersenyum. Keinginan ulang tahunku adalah tidur dengan kakak, demi kakak. Mendengar itu, tubuh kakak mundur selangkah menjauh darimu, lalu melihat tubuhmu tergeletak di tanah. Xiaoyu, keinginanmu, kakak akan mewujudkannya. Saat itu dia membungkuk dan mengangkat tubuhmu. Dia meletakkan tubuhmu di tengah-tengah tumpukan paha ayam, dan api besar membakar dari tanah, menerangi seluruh ruang bawah tanah. Orang tua angkatmu belum mati, mereka tampak ketakutan dan menggerakkan tubuh mereka yang kaku. Ingin keluar dari ruang bawah tanah, tetapi dihentikan oleh tendangan kakak. Mereka mengejar tanpa henti. Kakak mengangkat tubuh orang tua angkatnya dan melemparkannya ke bawah kaki ayam, sambil menggumamkan mantra aneh. Segera di bawah tubuh orang tua angkatnya, tiba-tiba muncul pola hitam yang aneh. Mulai menyerap kekuatan hidup orang tua angkat, akhirnya mereka berubah menjadi dua kerangka kering, sementara lukamu di tubuhmu meneteskan darah. Sembuh sepenuhnya, kamu tersenyum gembira, dan langsung kembali ke tubuhmu. Beberapa saat kemudian, Anda perlahan membuka mata, dan dengan lembut berkata, "Kakak, bisakah Anda mandi dulu?" Wajahmu agak panas, kakak menggendongmu, dan dagunya mengusap kepalamu. Membujuk dengan sayang, "Oke, kakak akan mandi bersama ikan kecil." Tak lama kemudian mereka tiba di kamar mandi. Karena waktu yang mendesak, kamu secara aktif menyambut kakak, napas kakak tercekat sesaat. Lalu membalas dengan ciuman yang lebih intens, di antara napas terengah-engah, kamu dipeluk kakak ke tempat tidur, tidak diketahui berapa lama telah berlalu. Dia juga datang ke dunia roh, tetapi pada saat ini, ding, permainan berakhir. Selamat pemain Sang Yu telah berhasil menyelesaikan misi. Sebuah suara mekanis dingin terdengar di kepalamu. Kamu tertegun, cahaya putih berkelebat di depan matamu, semua gambar menghilang, dan pada saat terakhir, kau melihat wajah muram kakak, hitam seperti tinta. "Kakak, selamat tinggal." Kau bergerak, tidak tahu apakah kakak mendengar suaramu pada akhirnya. Cahaya putih menghilang. Sedetik kemudian Anda berada di ruangan putih. Sistem benar-benar membuatku kesal. Kemajuan penaklukan sudah 99%, hanya satu langkah lagi untuk berhasil. Dan ketika Anda tiba di ruangan putih, tingkat kesukaan kakak untuk ditaklukkan tiba-tiba menurun drastis, akhirnya menjadi 20%. Setelah beristirahat sejenak di ruang putih, Anda segera menyambut salinan permainan kedua Anda. Pandanganmu menjadi gelap, lalu saat kau membuka mata, kau mendapati dirimu berada di ruang rumah sakit yang asing. Dua ranjang rumah sakit tertata rapi. Udara dipenuhi bau disinfektan yang menyengat, seorang gadis dengan ekspresi ketakutan. Suara siaran dari sistem permainan terdengar di benakmu, "Selamat datang pemain Sang Yu di permainan kota Jing." Salinan permainan telah diaktifkan, nama permainan, rumah sakit jiwa yang aneh, mode permainan, 4 orang. Misi permainan, kabur dari rumah sakit jiwa, peran permainan, pasien rumah sakit jiwa dengan penyakit halusinasi, latar belakang cerita permainan. Anda adalah seorang pasien rumah sakit jiwa dengan penyakit halusinasi, dikirim ke rumah sakit jiwa kota barat untuk pengobatan, namun di rumah sakit, kau sering melihat monster-monster aneh, dan ketika kau menceritakannya kepada dokter, dia bilang kondisimu semakin parah. Pada saat ini, pasien yang duduk di seberang tempat tidurmu, Yo Musue, juga seorang pemain. Karakter yang diperankannya adalah korban penganiayaan. Pasien skizofrenia paranoid, entah karena faktor psikologis, dia selalu merasa kau agak berbahaya. Sepertinya akan membahayakannya. Perubahan emosi Yo Musue. Sedikit bingung membuka mulut, "Sepertinya kau agak takut padaku." Wajah Yo Musue memucat. Dia menggelengkan kepala berulang kali, "Tidak bukan, kau terlalu banyak berpikir." Tiba-tiba pintu bangsal terbuka. Terlihat seorang perawat wanita mengenakan seragam kerja putih masuk membawa nampan. Saat melihat wajah perawat wanita itu, pupil mata Yo Musue menyusut, seluruh tubuhnya bergetar seperti pengayak. "Nomor 74, nomor 75, nomor 75, waktunya minum obat." Perawat wanita itu pertama-tama berjalan ke arah Yo Musue. Di nampan terdapat pil hijau. Dia kemudian berkata dengan nada memerintah, "Nomor 75, minum obatnya." Yo Musue tidak berani melawan. Dia mengambil pil dengan gemetar dan menelannya langsung. Kemudian perawat wanita itu berjalan ke arahmu. Masih dengan nada memerintah, "Minum obat." Kau dengan patuh meminum obatnya. Melihat keduanya patuh meminum obat, perawat wanita itu menunjukkan ekspresi puas. Dia pertama-tama bertanya kepada Yo Musue, "Nomor 75, apakah kau merasa badanmu sudah lebih baik?" Yo Musue menunjukkan ekspresi ketakutan. "Perawat, saya ingin pindah kamar." "Perawat, saya mau pindah kamar. Dia mau membunuhku." Namun, sang perawat tidak memedulikan Yo Musue.
Bahkan terlihat sangat puas dengan penampilan You Musue. Dia bertanya lagi padamu, nomor 74, bagaimana perasaanmu? Mendengar itu, kamu cemberut tidak senang dan berkata, saya bukan nomor 74, saya adalah salah satu kupu-kupu langka dari Amerika Selatan. Bernama Fosni Butterfly, saya ayahmu. Sang perawat mendengar jawabanmu, ekspresinya kembali terlihat puas. Baiklah, kalian berdua istirahatlah yang baik. Sang perawat keluar dari kamar sambil membawa nampan. Kamu merenung, memang benar setelah memasuki Dongyeon ini. Pemain akan semakin tidak normal berdasarkan pengaturan karakter mereka. Dan obat yang dikirim perawat adalah untuk memperparah penyakit. Berdasarkan penampilan barusan, You Musue seharusnya memiliki penyakit seperti paranoia yang teraniaya. Saat ini kamu membuka pintu kamar. Bersiap untuk menyelidiki. Di koridor yang remang-remang, terlihat pasien-pasien yang linglung satu persatu. Tiba-tiba kamu berhenti melangkah, pandanganmu tertuju pada bingkai kaca yang tergantung di dinding koridor. Tertulis peraturan rumah sakit jiwa. 1. Pasien yang belum sembuh tidak boleh diam-diam meninggalkan rumah sakit jiwa. 2. Setelah jam 12 malam. Pasien tidak diizinkan meninggalkan kamar. 3. Saat ada suara ketukan di malam hari, jangan pernah membuka pintu. 4. Di rumah sakit jiwa tidak ada perawat wanita yang memakai sepatu hak tinggi merah. 5. Rumah sakit jiwa tidak memiliki lantai 4. 6. Jangan mendekati pasien nomor 1. Total ada 6 aturan. Sepertinya untuk meninggalkan rumah sakit jiwa, pertama-tama harus memastikan diri sendiri tidak sakit. Bagaimana cara memastikan aku tidak gila saat kau sedang melamun tiba-tiba terdengar suara keributan dari depan. Seorang pasien gangguan jiwa yang mengenakan baju pasien memegang pisau yang tajam dia menimbang dan berkata, aku tidak mau hidup lagi perusahaanku bangkrut istriku kabur dengan tetangga. Anakku adalah anak ayahku aku tidak ingin hidup di dunia ini lagi saat ini sistem yang tidak pernah muncul tiba-tiba mengingatkan. Tuan rumah pasien ini juga pemain karena semua pemain. Kamu tidak berniat hanya melihat maka kamu melangkah maju menuju Liu Zhaoyang dengan tulus menasihati. Rekan pasien ini Anda bukan orang di klinik Anda masih sakit. Liu Zhaoyang tertegun karena dia merasa kata-katamu sangat masuk akal kamu benar. Saat dia lengah beberapa staf medis tiba-tiba muncul memegang jarum suntik yang sangat tebal. Langsung menusuk lehernya Liu Zhaoyang langsung ambruk ke tanah tubuhnya kejang terus-menerus. Kondisi nomor 76 tiba-tiba memburuk dan membahayakan orang lain kirim dia ke lantai 4 untuk perawatan kata perawat wanita. Mendengar kata-kata ini matamu berbinar dia ingat aturan rumah sakit jiwa kelima rumah sakit tidak memiliki lantai 4. Setelah staf medis pergi pasien yang mengerumuni juga bubar. Tapi seorang pasien gangguan jiwa berjalan ke arahmu dan berkata dengan suara yang sangat rendah kamu juga pemain di instansi ini kan? Mendengar ini kamu mengangguk sebagai jawaban melihatmu mengaku pasien itu tiba-tiba bersemangat. Saya pemain Zhao Lixin barusan saya menemukan rahasia penting. Rahasia apa kamu bertanya dengan penuh minat sebenarnya identitas asli saya adalah seekor. Selama saya bisa makan 5 ton kotoran saya bisa berhasil menyelesaikan instansi ini jadi saat kamu selesai buang air. Bisakah kamu tidak menyiram toilet Zhao Lixin berkata dengan penuh semangat kamu tercengang setelah mendengarnya. Dan Zhao Lixin sudah berbaring di lantai merangkak dan benar-benar bertingkah seperti anjing. Anda berjalan-jalan sebentar dan memiliki pemahaman umum tentang situasi Anda. Rumah sakit jiwa hanya memiliki satu gedung total 7 lantai pasien berdasarkan tingkat keparahan penyakit mereka. Diatur di lantai yang berbeda Anda adalah pasien dengan fantasi ringan saat ini di lantai 2. Segera malam Anda kembali ke kamar Anda dan mulai menunggu larut malam. Perawat wanita yang aneh masuk ke kamar membawa nampan memintamu dan You Musue minum obat lagi. Setelah You Musue meminum obatnya, dia langsung tertidur pulas, sementara tubuhmu tidak merasakan apa-apa. Saat kamu melihat perawat wanita itu pergi, kamu menyadari sepatu hak tingginya yang berwarna putih, begitu memasuki lorong. Menjadi merah, suara sepatu hak tinggi menginjak lantai, berenang sangat jauh. Dan berenang jauh dan sangat dekat, akhirnya berhenti di depan pintu kamar tempatmu berada. Pintu perlahan terbuka, sesosok tubuh gelap, mendekat ke arah ranjangmu. Setelah sampai di depan, barulah kamu melihat jelas, ternyata itu adalah kakak, saat ini di tangannya memegang pisau tajam. Ujung pisau yang tajam, menempel di tenggorokanmu, Xiao Yu. Kemana saja kamu selama ini? Kamu merasakan kakak sangat marah, jadi kamu sengaja terburu-buru. Kakak, aku sangat merindukanmu. Setelah berkata begitu, kamu langsung memeluk tubuh kakak. Tatapan kakak menggelap, dia berkata dengan suara rendah, Xiao Yu, kamu benar-benar tidak peduli. Pada kakak, aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi hari itu, setelah aku bangun. Aku sudah berada di rumah sakit jiwa ini. Wajahmu sedikit memerah, bagaimanapun, saat berbicara dengan kakak. Kamu tiba-tiba menghilang, dan kamu tidak tahu apakah kamu meninggalkan trauma psikologis yang serius pada kakak. Tiba-tiba tubuhmu terangkat dengan keras, kakak menggendongmu, tanganmu tanpa sadar. Mencengkeram bahu kakak, dan bertanya dengan bingung, kakak, kamu mau membawaku kemana? Kakak menunduk, Xiao Yu muncul di sini karena tubuhmu sakit. Di dada kirinya tersemat kartu identitas persegi panjang dengan peniti.
Tertulis di sana, dokter rumah sakit jiwa Sicheng, nama, Luli. Tertera, dokter rumah sakit jiwa Sicheng, nama, Luli. Tidak heran kakak selalu berbau, tak lama kemudian. Kakak membawamu ke lift, lalu dia menekan tombol lantai atas. Setibanya di sana, dia menggendongmu. Memasuki ruangan perawatan, kau melihat berbagai peralatan aneh dan langka di dalamnya. Dan merasakan firasat buruk. Saat itu, kakakmu sudah mendudukanmu di kursi perawatan. Xiao Yu, apa yang harus kakak lakukan agar bisa memilikimu selamanya di sisiku? Belenggu dingin telah mengikat pergelangan tanganmu, suaramu sedikit. Dengan gemetar dan panik bertanya kakak, apa yang ingin kau lakukan namun di matamu? Terlintas sedikit kegembiraan kakak akan mengobati tubuh Xiao Yu mengambil dari baki perak. Sebuah pisau bedah ujung pisau yang tajam menempel di kerah bajumu. Di kancing pertama, dari mana kita harus mulai? Kakak, dia tersenyum kecut. Kau menelan ludah dan berkata sambil tersenyum, kakak boleh melakukan apapun yang kakak mau? Xiao Yu percaya kakak. Tidak akan melawan. Xiao Yu, apakah kakak akan membunuhmu dan menjadikannya spesimen yang tidak akan pernah membusuk? Biarkan jiwa ikan kecil itu selamanya terperangkap di sisiku. Mendengar ini kau tertawa centil. Kakak, aku rasa ada pilihan lain. Apa itu? Xiao Yu pikir kakak bisa menjadikannya spesimen, jiwa kakak terperangkap di sisi ikan kecil. Kembalikan pilihan awalmu pada kakak. Terkadang, untuk menghadapi orang aneh, kamu harus memilih cara yang aneh pula. Kakak tersenyum mendengar itu. Kamu tersenyum dan berkata, kakak, aku ingin berbisik. Setelah itu, jarimu dengan lembut mengangkat dagu kakak. Lalu menciumnya. Wajah kakak tetap datar, tapi sistem di kepalamu berbunyi panik. Ding! Poin suka target penaklukan bertambah 50. Poin suka saat ini 70%. Tapi tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu ruang perawatan. Kau menatap pintu yang tertutup rapat. Sebuah suara terdengar di benakmu. Peraturan Rumah Sakit Jiwa pasal ketiga. Saat terdengar ketukan di malam hari, jangan pernah membuka pintu. Dan pisau bedah di tangan kakak berubah menjadi pedang. Dia melangkah perlahan menuju pintu ruang perawatan. Pintu terbuka, di luar kosong. Tapi sedetik kemudian, setetes darah jatuh ke lantai. Kau mendongak ke langit-langit dan melihat monster berlumuran darah merah merayap di sana. Xiao Yu, ikuti aku baik-baik, kata kakak. Belum selesai berbicara. Monster yang merayap di langit-langit itu membuka mulutnya yang menganga dan menerkam kakak. Kakak menyingkir ke samping sambil mengayunkan pedangnya, menebas lidah monster itu. Monster itu menjerit kesakitan, sampah rendahan, beraninya kau melukaiku. Kakak menatap monster di depannya dengan jijik. Detik berikutnya dia bergerak, langsung membelah monster itu menjadi dua. Melihat monster itu benar-benar mati, kamu memiringkan kepalamu dan bertanya, kakak, mengapa ada monster di rumah sakit? Kakak dengan santai menyeka darah di tangannya, lalu berkata, 502, dia bukan monster. Dia adalah pasien di rumah sakit ini. Mendengar ini, ekspresimu sedikit menegang. 503, pasien yang kondisinya semakin parah pada akhirnya akan berubah menjadi monster yang mengerikan. Tapi Xiao Yu jangan takut. 504, kakak akan menjagamu dengan baik. Senyum lembut kakak memiliki sedikit keanehan. 505 namun, kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres, tiba-tiba teringat informasi adopsi kakak yang kamu lihat di dungan pertama, di kolom kondisi fisik tertulis, skizofrenia. 506 skizofrenia adalah salah satu penyakit mental. Jadi kakak 507, pasien nomor 1, kamu kabur lagi dari kamar pasien. Suara dingin dan serak terdengar dari belakang, kamu menoleh ke arah suara itu. 508, kamu melihat seorang perawat mengenakan sepatu hak tinggi merah berdiri di belakangmu. 509, peraturan Rumah Sakit Jiwa 6, jangan dekati pasien nomor 1. Kamu tidak menyangka 510 percakapan keduanya membuat sudut bibirmu berkedut, perawat ini juga tidak normal. 511, tunggu. Peraturan Rumah Sakit Jiwa 4, tidak ada perawat mengenakan sepatu hak tinggi merah di Rumah Sakit Jiwa. 512, jika kakak bisa berpura-pura menjadi dokter rumah sakit jiwa, maka pasien lain, 513, juga bisa menyamar sebagai staf medis. Dan saat lampu dimatikan di malam hari, kamu melihat sendiri, 514, sepatu hak tinggi perawat wanita putih berubah menjadi merah. Jadi staf medis di siang dan malam hari, 515, adalah kelompok yang sama. Namun, setelah malam tiba, staf medis di rumah sakit jiwa, 516, juga akan berubah menjadi pasien jiwa. Sedangkan pasien jiwa biasa, 517, akan berubah menjadi monster. Perawat itu menatapmu dengan tatapan dingin. Pasien nomor 1, jaga hewan peliharaan kecilmu. 518, jangan biarkan dia berkeliaran. Jika kamu memintaku melakukan sesuatu lagi, kakak tersenyum lembut. 519 mendengar ini, perawat itu menatapmu dengan tajam. Kakak, aku tidak suka tatapannya. Keluarkan bola matanya, 520, berikan padaku. Ya, kamu tiba-tiba merengek pada kakak, kakak tersenyum penuh kasih sayang. 521, apapun yang diinginkan Xiao Yu, kakak tentu saja akan menyetujuinya. Pasien nomor 1, kamu tidak boleh melakukan ini.
522 perawat itu menjerit. Namun, kakak memberinya pilihan. 523, kamu keluarkan bola matamu sendiri. Atau aku yang akan melakukannya? Perawat itu tidak berani melawan kakak. 524 segera mengangkat tangannya dan mengeluarkan bola matanya. Menyerahkannya padanya. Dia bukan monster. Dia adalah pasien di rumah sakit ini. Mendengar itu, ekspresimu sedikit serius. Pasien-pasien yang kondisinya semakin memburuk pada akhirnya akan berubah menjadi monster mengerikan. Tapi jangan takut, adik kecil. Kakak akan menjagamu. Senyum lembut kakakmu, menyiratkan keanehan. Namun, kamu merasakan ada yang tidak beres. Tiba-tiba teringat, di dunguan pertama yang kamu lihat. Dalam catatan kondisi fisik adopsi kakak tertulis skizofrenia. Dan skizofrenia juga merupakan salah satu penyakit mental jadi kakak. Kamu kabur lagi dari kamar pasien, suara dingin dan serak terdengar dari belakangmu, kamu menoleh ke arah suara itu. Kamu melihat seorang perawat wanita mengenakan sepatu hak tinggi merah berdiri di belakangmu. Aturan rumah sakit jiwa nomor 6, jangan dekati pasien nomor 1, kamu tidak menyangka. Perkataan mereka membuat sudut bibirmu berkedut, perawat wanita ini juga tidak waras. Tunggu, aturan rumah sakit jiwa nomor 4, tidak ada perawat wanita berhak tinggi merah di rumah sakit jiwa. Karena kakak bisa menyamar sebagai dokter rumah sakit jiwa, maka pasien lain juga bisa menyamar sebagai staf medis, dan saat malam lampu redup kamu melihat dengan matamu sendiri. Perawat berhak tinggi putih sepatu berubah menjadi merah jadi siang dan malam. Staf medis adalah kelompok yang sama, tapi setelah malam staf medis di rumah sakit jiwa juga akan berubah menjadi pasien jiwa, dan pasien jiwa biasa itu akan berubah menjadi monster. Perawat yang dingin menatapmu. Nomor 1, jaga hewan peliharaan kecilmu. Jangan biarkan dia berkeliaran lagi-lagi, kau menyuruhku melakukan sesuatu. Kakak tersenyum tipis. Perawat wanita itu menatapmu lekat sepanjang malam. Kakak, aku tidak suka tatapan matanya. Keluarkan bola matanya dan berikan padaku. Ya, kamu tiba-tiba bermanja-manja pada kakak. Kakak tersenyum geli. Apapun yang diinginkan adik kecil, kakak tentu akan mengabulkannya. Nomor 1, kamu tidak bisa melakukan itu. Perawat itu menjerit, tetapi kakak memberinya pilihan. Pilih satu dari dua. Kau cabut bola matamu sendiri, atau aku yang akan melakukannya. Perawat itu tidak berani melawan kakak. Segera dia mencabut bola matanya dan memberikannya padanya. Kakak tersenyum padamu. Xiao Yu, ambilkan. Kau menolaknya dengan jijik, kotor sekali. Aku tidak mau lagi, kau sengaja. Perawat itu marah sampai hampir remuk bola matanya sendiri. Kakak, dia galak sekali. Xiao Yu sedikit takut. Tatapan kakak pada perawat itu penuh niat membunuh. Kau menakuti adikku. Perawat itu langsung merasa berbahaya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, lehernya dipenggal. Ini hukumanmu. Kak, jika kau berani tidak sopan kepada adikku lagi, lain kali aku akan menginjak kepalamu. Tatapan kakak yang dalam membelai kepalanya. Perawat itu tidak berani berbicara lagi. Di rumah sakit jiwa, selain penghuni lantai 4, nomor 1 adalah keberadaan yang paling mengerikan. Kakak, aku mengantuk, katamu sambil menguap. Kakak akan mengantar Xiao Yu kembali beristirahat. Setelah itu, dia menarik tanganmu menuju sebuah kamar pasien. Begitu pintu kamar terbuka, sudut bibirmu berkedut. Dindingnya masih dipenuhi foto-fotomu. Tampaknya ini kamar pasien khusus kakak, masih sama gilanya seperti biasa. Saat kakak menutup pintu. Kakak, kita lanjutkan, aku tidak mengantuk lagi, jawab kakak dengan senyum yang tidak ramah. Xiao Yu hanya ingin berdua saja dengan kakak, katamu dengan wajah sedikit memerah karena malu. Setelah kita bercinta terakhir kali, kekuatan hantumu meningkat sedikit. Kau ingin tahu apakah melanjutkan? Masih ada efeknya? Bisa tidur dengan pria, dan menambah kekuatan hantu? Tidak ada ruginya. Kau berjinjit dan mencium bibir kakak, dia pun membalas ciumanmu. Kemudian dia menggendongmu ke ranjang. Apa yang terjadi selanjutnya? Yakinlah kalian tidak tertarik. Kita lewati saja. Keesokan paginya, kau terbangun dengan perasaan segar. Kekuatan hantu memang bertambah lagi. Namun, sisi ranjang lainnya kosong melompong, tetapi matamu berkilat. Di hatimu, kakak sudah kau anggap sebagai suplemen yang sangat berharga. Kau menjilat bibirmu. Aku ingin tahu, apakah menggigitnya sekali akan sama bergizinya? Ding, tingkat kesukaan naik menjadi 97%. Teruslah berusaha, tingkat kesukaan pasti akan segera penuh. Sistem tersenyum licik. Mendengar itu, kau mengerang, pinggangmu terasa sedikit sakit, tunggu sebentar, kita lanjutkan nanti malam. Oh iya, kakak di mana? Sistem segera menjawab, dia pergi mencarikanmu makanan. Saat itu, suara kenop pintu berputar tiba-tiba terdengar di luar pintu. Segera setelah itu, pintu didorong terbuka, dan perawat yang datang tadi malam masuk, dengan jahitan di sekeliling lehernya. Kedua bola matanya telah dimasukkan kembali ke dalam rongganya. Wanita brengsek terkutuk ini. Sekarang tidak ada nomor 1 yang melindungimu, aku lihat bagaimana kau akan bertahan, kau benar-benar tidak mau. Kau mengotori kamar kakak, teriak perawat itu dengan marah, mati saja.
Dia mengangkat tangannya yang membusuk dan menerjangmu, tetapi kau tidak menghindar, malah dengan sangat cepat. Mengangkat pisau bedah, mengarahkannya ke lehermu sendiri, dan langsung mengirisnya. Perawat itu terkejut melihatnya, berhenti sejenak, tetapi menjadi bersemangat lagi melihat jiwamu keluar dari tubuhnya. Waktu terbatas, kita selesaikan dengan cepat. Kau memiringkan kepalamu menatap perawat itu, dia ketakutan, entah mengapa merasakan ketakutan. Namun sedetik kemudian, tak terhitung jumlahnya cakar hantu muncul dari lantai dan menerkam perawat itu, kuku cakar hantu menembus kakinya. Mencengkeram perawat wanita, cakar hantu menusuk kakinya. Kakinya segera berdarah dan dagingnya tercabik. Tidak, jangan, perawat wanita itu menjerit menyedihkan. Tetapi cakar hantu menutupi mulutnya, dan merenggut kepalanya. Kemudian tubuh itu dengan cepat ditelan oleh energi hantumu, hanya menyisakan kepala perawat wanita. Dan satu lengan. Pada saat ini, sudut bibirmu sedikit melengkung, kakak bilang. Jika kau tidak patuh padaku, aku akan menginjak kepalamu sampai penuh, jadi aku akan menyimpan kepalamu. Untuk kakak, iblis, kau iblis yang sebenarnya. Perawat itu menjerit, wanita ini lebih menakutkan daripada apapun di lantai 4. Pada saat ini, Anda membawa kepala perawat wanita keluar dari bangsal, dan setelah sampai di koridor, Anda bertanya. Bagaimana cara menuju lantai 4? Dia berkata dengan suara serak, jika Anda ingin pergi ke lantai 4. Anda perlu naik lift, naik ke lantai 3 dulu, lalu tekan lantai 5. Setelah lift tiba di lantai 5, pintu lift akan terbuka secara otomatis. Kemudian Anda keluar dari lift, dan setelah, tidak ada, selama 5 detik, Anda menekan tombol lift untuk masuk kembali. Saat itu, gunting dari lantai 4 akan muncul di dalam lift. Mendengar ini, Anda berhasil mencapai lantai 4 rumah sakit jiwa sesuai instruksi. Tetapi setelah membuka pintu, Anda menemukan dinding di kedua sisi mulus putih, seolah-olah itu adalah rumah sakit yang normal. Tiba-tiba Anda mendengar teriakan mengerikan dari seorang wanita. Ekspresi Anda berubah, dan Anda segera mengenali suara itu sebagai suara pemain lain, Yo Musue. Jadi Anda mengikuti suara itu, ekspresi Yo Musue, dan tiba di depan sebuah ruang terapi yang pintunya terbuka. Terlihat Yo Musue terbaring di kursi terapi, tubuhnya terkunci. Sebuah tentakel tebal menjulur dari langit-langit dan masuk ke tenggorokannya. Perutnya terasa hampir meledak karena kekenyangan, namun ekspresi Yo Musue justru menikmati. Mata iblis Anda bisa melihat dengan jelas. Daging dan darah di dalam tubuhnya sedang dilahap, meskipun di permukaan Musue tampak utuh, tapi tubuhnya sudah terkuras habis, lalu tentakel dari langit-langit tiba-tiba terputus, perut Yo Musue, perutnya langsung kembali rata. Yo Musue bangkit dari kursi terapi, menatap tajam. Aku tertawa terbahak-bahak, membunuh kalian semua, tidak ada yang akan menyakitiku lagi. Detik berikutnya dia menerjangmu, dan kamu dengan mudah menghindari serangan Yo Musue. Dengan tenang bertanya, apakah kamu rela menjadi monster? Sudut bibir Yo Musue merekah. Menyerang, dan bertanya dengan tenang, apakah kau berubah menjadi monster atas kemauan sendiri? Sudut bibir Yo Musue merekah. Ujung lidah panjang menjilat bibir. Benar, aku rela menjadi utusan Dewi Jahat, selama aku mempersembahkan daging dan darahku padanya. Kekuatan Yo Musue yang luar biasa. Tampaknya dokter dan perawat di sini juga telah mempersembahkan daging dan darah mereka kepada Dewa Jahat. Itulah sebabnya mereka menjadi monster yang sama, menghadapi Yo Musue yang gila. Kau memiringkan kepala dan berkata, tapi dia menipumu, yang mulia Dewa Jahat tidak menipuku. Sekarang aku sudah mendapatkan kekuatan yang luar biasa, Nyonya Sang. Sekarang kau dalam keadaan roh, karena itu, biarkan aku menelan jiwamu secara langsung. Dia membuka mulutnya dan menggigit ke arahmu, tetapi sebelum tubuhnya bisa mendekat, dia dihentikan oleh tangan hantu yang tiba-tiba muncul. Ditampan hingga terlempar, bagaimana mungkin? Seluruh tulang Yo Musue patah dan ia terbaring lemas di tanah. Sudah kubilang kau ditipu oleh orang itu karena kau sama sekali tidak menjadi kuat. Sebaliknya, aku sangat lemah. Aku hanya ingin hidup. Tolong, jangan bunuh aku. Yo Musue memohon dengan wajah berlumuran darah. Jika ini pilihanmu, kuharap kau tidak menyesal. Kau tidak membunuh Yo Musue. Bagaimanapun, dia sudah mati. Sekarang kau meninggalkan ruang perawatan. Lanjutkan berjalan lebih jauh ke dalam koridor. Tak lama kemudian kau akan melihat ruang rekam medis. Kau membuka pintu dan masuk. Kau melihat meja di ruang rekam medis itu dipenuhi dokumen. Kau berjalan ke meja dan mengambil berkas. Kau segera menemukan berkas perawat wanita itu. Dia beberapa tahun lalu dibawa ke sini sebagai pasien gangguan jiwa. Hanya jika kondisinya sembuh baru dia bisa meninggalkan rumah sakit. Tapi untuk sembuh, dia perlu mendapatkan surat keterangan sehat dari dokter. Kau memutar-mutar pena. Karena di rumah sakit jiwa, kau belum melihat dokter yang sebenarnya. Kemana dokter wanita perawat itu pergi? Sekarang tatapanmu sedingin es tertuju pada kepala perawat wanita yang kau bawa. Para staf medis di rumah sakit ini dulu. Kemana mereka?
Perawat wanita itu terpojok olehmu dan terpaksa menceritakan segalanya. Tempat ini dulunya adalah dulu sebuah rumah sakit jiwa berhantu. Pasien yang dikirim ke sini sering menghilang secara misterius. Semua orang sangat ketakutan, khawatir giliran mereka selanjutnya, jadi kami ingin melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Tanpa diduga, saat melarikan diri, kami menerobos ke lantai 4 dan menemukan rahasia hari ini. Dokter dan perawat di rumah sakit jiwa ini memuja dewa jahat. Mereka menggunakan darah dan daging pasien, serta jiwa sebagai persembahan untuk menukarnya dengan dewa jahat demi kekayaan, ketenaran, kecantikan, dan seluruh dunia. Menyebutkan ini, tatapan perawat itu menjadi redup. Meskipun kami adalah pasien gangguan jiwa, kami bukan orang bodoh. Ketika kami mengetahui kebenaran tentang rumah sakit jiwa ini, kita sudah membuat perjanjian dengan dewa jahat. Begitu mendengar ini, kau pasti sudah menebaknya. Jawabannya terucap lebih dulu. Kalian mempersembahkan semua dokter dan perawat kepada dewa jahat, bukan? Ya, kami mempersembahkan darah, daging, dan jiwa mereka kepada dewa jahat, untuk menukarnya dengan tubuh yang sehat bagi diri kami terlebih dahulu. Namun, siapapun yang dikirim ke rumah sakit jiwa, bukankah mereka semua adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh orang tua mereka? Kerabat, kita bahkan jika kita pulih sehat, kita tidak punya tempat untuk pergi. Jadi kami memutuskan untuk tetap tinggal di rumah sakit jiwa, dan kalian semua dari korban menjadi pelaku, berpura-pura menjadi staf medis di rumah sakit jiwa ini. Suaramu datar, tanpa emosi. Kamu tidak ingin menjadi ikan di papan bedah, jadi kamu harus menjadi tukang jagal yang memegang pisau. Perawat wanita berkata perlahan, pada saat ini kamu sudah mengetahui informasi penting. Jika kamu ingin meninggalkan rumah sakit jiwa, kamu hanya bisa berdagang dengan dewa jahat, daging atau jiwa. Jadi kamu meninggalkan ruang rekam medis dan terus berjalan ke koridor tempat kejadian perkara. Lebih dalam. Tiba-tiba, cahaya redup datang dari depan. Kamu berjalan cepat, dan di depanmu ada altar besar. Di altar itu ada patung meditasi aneh. Patung Zenu yang aneh, persis sama dengan patung di villa. Saat ini, mata patung Zenu dan memancarkan keserakahan yang tak terduga. Gila, selama kau menyerahkan jiwamu untukku, aku akan mewujudkan semua keinginanmu. Apakah semua keinginan akan terkabul? Kilauan merah samar berkedip di matamu. Suara boneka arwah kembali terdengar. Tentu saja. Selama kau rela memberikan jiwamu, apapun yang kau inginkan, aku bisa mewujudkannya untukmu. Saat patung itu berkata, tentakel hitam melilit pergelangan kakimu. Tepat pada saat itu, suara sistem yang saling bertautan terdengar. Tuan rumah, jangan percaya sama sekali. Benda jelek ini, kamu memberinya tatapan yang menenangkan. Jangan khawatir. Aku tidak sebodoh itu. Namun sedetik kemudian, kau berkata pada patung itu, kata-katamu membuatku tergerak. Namun kau harus membuktikan kemampuanmu di hadapanku terlebih dahulu sebelum aku bisa memilih untuk mempercayaimu. Bagaimana aku harus membuktikannya? Tanya patung batu. Begini saja. Kau penuhi dulu 3 keinginanku yang kecil, katamu sambil mengangkat alis dengan santai. Mendengar perkataanmu, sudut bibir patung batu itu berkedut. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar lembut. Baik. Aku akan mengabulkan 3 keinginanmu terlebih dahulu. Tetapi setelah itu, kau harus mempersembahkan jiwamu kepadaku. Baiklah. Tidak masalah, katamu sambil tersenyum lebar. Tanpa kendali lalu perlahan berkata, keinginan ini, aku ingin kesembuhanku pulih sepenuhnya. Keinginan ini sangat sederhana, kata patung batu itu. Bisa. Keinginan pertamamu sudah terkabul, cahaya tak bercahaya menyelimuti tubuhmu, lalu menghilang seketika. Informasi mengenai kondisi pemain dengan cepat diperbarui, kesembuhanmu telah pulih. Kamu bisa keluar dari rumah sakit jiwa Siceng kapan saja, asalkan kamu keluar dari gerbang rumah sakit jiwa sekarang, misi akan segera selesai. Tapi sepertinya kau belum puas. Saat itu kau menggerakkan bibir merahmu yang mencolok, dan melanjutkan. Permintaan keduaku adalah, aku berharap aku bisa menemukan apa yang hilang. Permintaan ini terdengar sederhana. Patung itu berkata dengan tenang, keinginan keduamu akan segera. Tiba-tiba celah terbuka di wajah patung itu. Dia berteriak ketakutan. Benda apa yang hilang darimu? Kau memiringkan kepalamu, lalu menunjuk kepalamu. Tersenyum berkata, ingatan. Sejak kau sadar, kau adalah jiwa yang hilang tanpa ingatan, dan tidak pantas untuk diingat bahwa namamu adalah Bibisang. Keinginan keduamu tidak dapat aku wujudkan. Ubah keinginanmu menjadi yang baru, kata patung batu itu. Kau menghina Song Jian dengan acuh tak acuh. Namun sedetik kemudian, sudut bibirnya tiba-tiba melengkung menjadi senyuman jahat. Keinginan baruku adalah, agar kau lenyap dari dunia ini, lenyap selamanya dari dunia ini. Kau mempermainkanku, suara patung itu terdengar tajam menusuk. Kau menggelengkan kepala, berkata dengan sangat serius. Aku tidak mempermainkanmu, karena aku benar-benar ingin kau lenyap dari dunia ini. 665 Tapi melihat reaksimu, kau tidak bisa mewujudkan keinginanku. Sungguh tak berguna. Namun melihat reaksimu,
Kamu tidak bisa mewujudkan keinginanku. Benar-benar tidak berguna. Cacing bodoh, kamu sekarang membuatku benar-benar marah. Aku akan merobek jiwamu dan melahapmu sedikit demi sedikit. Mendengar itu, kamu menguap. Sepertinya lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada meminta dewa. Aku bunuh kau sendiri. Begitu kata-katanya selesai, semua tentakel yang melilit kakimu terputus rapi. Apa yang kau lakukan? Patung itu terkejut. Anda tidak merespons, alih-alih bibir Anda semakin lebar merobek. Momen ini, sang patung hanya merasakan seluruh tubuhnya kaku, rasa sakit yang belum pernah ada sebelumnya perlahan-lahan datang. Kau bilang, benda gaib dan benda jahat, mana yang lebih kuat? Aku tidak mau jiwamu, cepat pergi dari sini. Patung batu itu meraung. Kau tersenyum tipis, berkata, kau takut padaku? Tapi aku sangat ingin tahu, seperti apa rasa dewa jahat. Setelah selesai, rambutmu dengan cepat menuju ke 4 anggota patung batu itu, sebelum sempat bereaksi, ia sudah terikat. Kau mengerahkan tenaga. Mata merah darah itu berkedip ketakutan, lepaskan aku. Aku akan membantumu mendapatkan segalanya yang kau inginkan. Kau lihat saja. Rasa yang dikatakannya, maaf, kau lebih buruk daripada apa yang tidak kumakan. Namun, aku ingin mencicipi rasamu. Detik berikutnya, kau menggunakan rambutmu, memenggal kepalanya, lalu menggosoknya. Sesaat kemudian, kau mengangkat kepala patung batu itu, dan akhirnya memutuskan untuk memakannya mentah-mentah. Kau buka bibir cerimu yang merah merkah dan menggigit kepala patung itu. Namun rasanya membuat matamu langsung berbinar, begitu kaya. Tanpa diduga rasanya renyah, enak sekali. Cantik memang menaikkan kepercayaan diri. Namun saat kau hendak menggigitnya lagi, suara kakak terdengar dari belakang. Xiao Yu, apa yang kau lakukan? Kau terlihat tidak bersalah. Xiao Yu lapar. Keluar mencari makan. Mendengar jawabanmu, mata kakak menjadi bagaimana? Jangan makan barang-barang kotor, adik kecil. Perutmu akan sakit. Dia meraih tanganmu dan tersenyum berkata, kakak sudah menyiapkan untukmu makanan yang lebih lezat. Kamu mengangguk, aku benar-benar menantikannya. Meninggalkan ruang gelap bersama kakak. Di luar bukan lagi koridor bersih, melainkan dinding-dinding bobrok dan jendela pecah. Tanpa kekuatan dewa jahat yang menyelimuti rumah sakit jiwa. Kembali ke keadaan semula sementara itu, di lantai 2 rumah sakit jiwa, pemain Zhao Lixin berada di toilet. Menggali kotoran dengan tangan kosong namun, detik berikutnya kesadarannya yang kacau tiba-tiba kembali jernih. Melihat benda berwarna kuning kotor di tangannya, dia muntah hebat, apa yang telah kulakukan? Memikirkan dia makan begitu banyak kotoran, empedunya hampir keluar namun, pada saat itu, informasi karakternya berubah kondisinya telah pulih dan dia bisa meninggalkan rumah sakit jiwa kapan saja. Zhao Lixin bergegas keluar gedung dengan gembira di sisi lain, kamu mengikuti kakakmu ke ruang perawatan. Begitu memasuki ruangan, mata kakakmu yang dalam menatapmu lekat-lekat. Xiao Yu pergi ke lantai 4 untuk mencari cara pergi dari sini, kau ingin meninggalkanku diam-diam lagi? Kakak, Xiao Yu tidak akan meninggalkanmu, Xiao Yu akan selalu menemanimu, kakak. Kau berjinjit, lalu tiba-tiba menahan kakakmu, aura berbahaya yang jahat pada kakakmu langsung sedikit memudar. Kapanpun, pria ini mudah dibujuk, ada keharuan di mata kakakmu. Dia memelukmu, mengangguk sedikit, baiklah. Saat itu, sistem mengingatkan kemajuan penaklukan. Tersisa 1% terakhir, kau memutuskan untuk berkomunikasi lebih dalam lagi dengan kakakmu, kau dalam keadaan roh menjilat bibirmu. Karena kakak tidak menyiapkan makanan lezat untuk adik kecil, bolehkah adik kecil memakan kakak saja? Sambil berkata begitu, kamu mendorong kakak ke lantai. Namun, saat itu juga, suara dingin dari sistem permainan horor di otakmu terdengar. Berbunyi lagi, ding, dewa jahat telah mati. Selamat, rumah sakit jiwa akan menghilang dalam 5 menit. Pemain diminta segera meninggalkan rumah sakit jiwa. Jika tidak, misi akan dinyatakan gagal. Kamu mendengar suara sistem yang mengumumkan, mengerutkan kening. Permainan horor sampah ini benar-benar menyusahkan. 5 menit selesai, mungkin masih ada waktu. Kau hampir menyelesaikannya, hanya tinggal 1 langkah terakhir. Namun sistem memulai hitungan mundur 5 detik, lalu kau tiba-tiba mendorong kakakmu dan berkata sambil tersenyum. Kakak, maafkan aku, Xiao Yu harus pergi. Mengatakan itu, kau melompat. Kau melompat langsung keluar jendela. Saat kau menoleh ke belakang, kau melihat kakak berdiri di sana. Di ambang jendela dengan wajah muram, menatapmu, Xiao Yu, kamu membohongiku lagi. Ding, permainan berakhir, selamat kepada pemain Sang Yu karena berhasil menyelesaikan misi. Cahaya putih menyelimuti tubuhmu, detik berikutnya kamu sudah kembali ke ruang istirahat, sistem hampir meledak karena marah. Tingkat kesukaan yang tadinya 99% anjlok menjadi 10%. Sepertinya kakak benar-benar marah kali ini. Sudahlah, lain kali bertemu akan terus membujuknya. Setelah kamu beristirahat dengan nyaman selama 2 hari. Terbawa ke babak ketiga, Anda mendongak,
Petunjuk terpampang di dinding di samping pintu besi. Logo permainan berwarna merah menampilkan 5 karakter besar. Panti asuhan Lin Bei, tempat Anda dan kakak berada. Panti asuhan tempatmu diadopsi tiba-tiba menarik minatmu, kamu dengan penuh harap menantikan pertemuan kembali dengan kakakmu. Saat itulah, suara siaran sistem game horor terdengar. Nama permainan, Panti asuhan Lin Bei, mode permainan. 5 orang misi permainan bertahan hidup 5 hari dan temukan. Anak yatim yang menghilang 15 tahun lalu karakter game sukarelawan di panti asuhan. Latar belakang cerita game Anda pernah tinggal di panti asuhan Lin Bei. Kemudian diadopsi oleh pasangan kaya sekarang Anda kembali ke panti asuhan ini untuk menjadi sukarelawan. Tetapi menemukan rahasia mengerikan yang tidak diketahui di panti asuhan. Sebelum kau masuk, seorang wanita muda yang lancang keluar. Saat ini kau mengangkat alis. Kau melihat melalui paras wanita itu yang cantik, sebuah jiwa tua dan jelek, pasti wanita ini melalui pengorbanan dewa. Mendapatkan penampilan awet muda yang cantik, segera Anda masuk rumah di bawah kepemimpinannya. Belasan anak dari berbagai usia terlihat bermain gembira di samping, sementara 4 orang dewasa duduk di samping dengan ekspresi yang berbeda-beda, sepertinya mereka adalah 4 pemain lainnya. Wanita itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa dia adalah direktur panti asuhan Lin Bei. Namanya Shen Yun. Tidak ada yang menyangka wanita muda yang cantik ini. Ternyata adalah kepala panti asuhan. Seorang gadis kecil dengan pita merah muda di kepalanya mengundang pemain untuk bermain rumah-rumahan bersama. Melihat gadis semanis itu, pemain tentu saja tidak akan menolak, semuanya mengangguk setuju. Dia mulai membagi peran pemain, membuat Liu Shishi berperan sebagai ibu dan Wei You sebagai ayah. Kemudian gadis kecil itu menatapmu sambil tersenyum, kakak cantik ini akan berperan sebagai pengasuh di rumah. Kamu mengangkat alis dengan sedikit ketidakpuasan dan menendang, aku bisa berperan sebagai nenek di rumah ini. Mulut kecil gadis itu berkedut tanpa merespon. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk 2 pemain pria lainnya. Kalian berdua, satu berperan sebagai kepala pelayan di rumah ini, yang lain sebagai anjing peliharaan di rumah ini. Begitulah setiap pemain mendapatkan peran mereka masing-masing. Ini adalah senyuman seorang gadis kecil. Tiba-tiba aneh, kami adalah keluarga besar yang bahagia, tapi ada satu yang pandai menyamar. Pembunuh berantai yang menyimpang bersembunyi di antara kita. Dia membunuh 1 orang setiap hari. Kita harus segera menemukan pembunuh berantai yang menyimpang ini. Begitu gadis itu selesai berbicara, pemain Qian Duohai tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana cara memerankan anjing peliharaan? Tiba-tiba, gadis kecil itu menatapnya dengan tajam. Anjing tidak bisa bicara. Qian Duohai membelalakan mata ketakutan. Maafkan aku. Aku akan lebih berhati-hati lain kali anjing yang tidak patuh kamu bicara lagi. Gadis kecil itu tidak memiliki ekspresi lidahnya dipotong rasa sakit yang hebat membuat seluruh tubuhnya gemetar. Baiklah, sekarang anjingnya tidak akan mengganggu lagi. Seorang gadis kecil tersenyum polos di wajahnya. Sementara pemain lain merasa merinding. Ini bukan sekadar bermain rumah-rumahan. Ini adalah permainan di dalam permainan. Liu Yaya dan Wei You memerankan peran ibu dan ayah dengan serius. Sedangkan kamu terlihat bosan. 4 hari berlalu dengan cepat, dan pemain lainnya telah menerima makanan mereka. Selama waktu itu, Direktur Shen Yun membawa seorang anak nakal ke ruang bawah tanah setiap hari. Setelah itu, anak itu tidak pernah kembali. Saat ini, hanya kamu yang tersisa dari 5 sukarelawan. Namun, ekspresi staf panti asuhan itu dingin. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kematian pemain lain. Dan gadis kecil dengan pita merah muda itu sedikit kecewa. Dia harus mencari ayah dan ibu baru. Saat itu, Shen Yun masuk dari luar dan berkata bahwa akan ada sukarelawan baru yang datang ke panti asuhan hari ini. Mendengar ini, kamu berbalik dan melihat ke arah pintu depan. Kamu melihat kakak mesum berjalan ke dalam ruangan. Bibirnya yang merah cerah sedikit melengkung. Aku menemukanmu. Xiao Yu. Saat itu, Shen Yun tersenyum geli. Aku hampir lupa. Luli dan Xiao Yu diadopsi oleh pasangan yang sama. Sekarang kalian adalah saudara kandung. Kakak mendengar dan memandang wajah muda Shen Yun. Lama tak jumpa, bibi kepala sekolah. Luli sangat pandai bercanda. Apakah aku setua itu? Tangannya mengusap wajahnya, kulitnya masih halus, baru dia menarik napas lega, saat langit mulai gelap. Kamu baru saja kembali ke kamarmu saat kakakmu masuk tanpa mengetuk, tapi kamu tidak sempat bertanya apa yang terjadi padanya. Kamu langsung menerjang pelukan kakakmu. Kakak, Xiao Yu senang sekali melihatmu. Kamu menggesekkan tubuhmu ke dalam pelukan kakakmu. Dingin di mata kakakmu. Dingin di mata kakakmu. Dia mengangkat tangannya dan mengait dagumu. Ikan kecil, kau pikir dengan menjilatku. Hal-hal yang terjadi sebelumnya bisa dilupakan. Begitu perkataannya selesai. Kamu mencium bibir kakakmu yang dingin. Jadi, Xiao Yu, apakah kakak akan menghukummu? Jari-jari kasar kakak mengelus wajahmu. Xiao Yu, pulanglah bersamaku. Aku akan memaafkan kebohonganmu sebelumnya. Dia telah mengubah villa itu menjadi penjara yang gelap gulita. Setelah kau kembali bersamanya,
kalian bisa hidup bersama selamanya. Namun kau menggelengkan kepala. Tidak bisa, kakak. Jika aku pergi dari sini, aku akan langsung mati. Kakak juga tahu. Setiap kali Xiao Yu tiba-tiba menghilang, itu karena aku terikat paksa pada sebuah sistem. Jika aku tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan sistem, aku akan langsung dilenyapkan. Jadi, apakah Xiao Yu pasti akan meninggalkanku? Kakakmu bertanya dengan suara rendah yang sulit dipahami. Kamu menepuk pundak kakakmu. Jadi, kakak, apakah kamu benar-benar tidak mau diubah menjadi spesimen oleh Xiao Yu? Lalu aku akan membawamu pergi? Xiao Yu sama sekali tidak ingin berpisah dengan kakak. Sudut bibir kakakmu sedikit berkedut. Entah itu ilusi atau bukan, kamu merasa tatapanmu padanya saat ini? Daging yang dilihat serigala itu ikan kecil, aku pasti akan memikirkan cara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, kata kakak sambil memelukmu kakak sebelum memikirkan cara. Waktu kita tidak banyak, jadi ada beberapa hal yang ingin kita lakukan, kita harus bergegas. Matamu berbinar-binar di pelukan kakakmu, kau bisa merasakan napas kakakmu dengan jelas. Tiba-tiba menjadi kacau tapi kakakmu masih berpura-pura tidak mengerti dan berkata apa yang diinginkan Xiao Yu. Kau tersenyum jahat, tentu saja aku ingin melakukannya. Kakakmu setelah mengatakan itu kau langsung menerkam kakakmu. Tapi tepat pada saat itu terdengar ketukan di pintu. Luli, apakah kau di kamar Xiao Yu? Aku punya urusan penting. Ingin aku diskusikan denganmu, suara Shen Yun terdengar. Kakakmu bangun dengan enggan lalu membuka pintu agar tidak mengganggumu istirahat. Dia mengikuti Shen Yun ke kantor direktur dan kau pun diam-diam mengikuti, tapi saat masuk Shen Yun menangis terseduh-seduh. Luli, kumohon bantu aku keluar dari panti asuhan ini, anak-anak di sini terlalu menakutkan. Mereka semua monster. Kakakmu menatap dengan dingin, bagaimana mereka menjadi seperti ini. Bukankah itu yang diinginkan bibi kepala panti asuhan? Wajah Shen Yun menegang sedikit, matanya berkedip ragu. Apa katamu? Aku sepertinya tidak mengerti. Sudut bibir kakak sedikit terangkat dengan polos. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan mencengkeram leher Shen Yun. Bibi kepala panti asuhan sepertinya lupa, dari mana tubuhmu berasal. Luli, aku terpaksa melakukannya. Dia memaksaku melakukan ini. Dialah iblis sesungguhnya di panti asuhan ini. Shen Yun berteriak keras, tiba-tiba sebuah suara jahat terdengar. Bibi kepala panti asuhan melanggar aturan panti asuhan. Mendengar ini, Shen Yun langsung berlutut di tanah. Maaf, aku salah. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Tidak bisa. Kepala panti asuhan yang tidak kompeten akan dihukum. Mata Shen Yun langsung dipenuhi keputusasaan. Dia menatap Luli. Luli, selamatkan aku, hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Dia tahu identitas asli Luli. 802 pasangan itu saat mempersembahkan putra angkat mereka sebagai korban untuk dewa jahat karena salah mengucapkan satu mantra. 803 memanggil Luli. Luli adalah dewa jahat lain, hanya dia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. 804 namun Luli tidak peduli, di matanya hanya kamu yang istimewa, urusan hidup dan mati orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. 805 segera kulit wajahnya mulai membusuk dan terkelupas memperlihatkan wajahnya yang tua dan jelek. 806 ternyata untuk mendapatkan kecantikan dia mempersembahkan anak-anak panti asuhan sebagai kakak kepada dewa jahat. 807 dan sekarang kecantikan ini akan direnggut dan anak-anak panti asuhan entah kapan semua berdiri di depan pintu. 808 detik berikutnya mereka semua menerjang menggigit daging dan darah Shen Yun saat anak-anak yatim itu pergi. 809 di tanah hanya tersisa kerangka berdarah semua yang baru saja terjadi kamu lihat dengan jelas dari kegelapan. 810 saat ini kamu berjalan ke depan kakakmu untuk menguji kakakmu. Apakah kamu melihat yang di dalam kegelapan itu? 811 orang yang berbicara. Kakak mengangguk dan berkata tanpa arti itu wajah yang sangat aneh. 812 terlihat sangat muda tetapi juga sangat tua. Kamu mendengar jawaban kakakmu. 803 Belas alis juga sedikit mengernyit. Tiba-tiba kamu teringat sesuatu. Kamu tidak terburu-buru di kantor. 814 mencari pintu masuk ruang bawah tanah melainkan menggeledah semua anak panti asuhan perjanjian adopsi. 815 tidak lama kemudian kamu menemukan data gadis kecil dengan pita kupu-kupu merah muda tentang perjanjian adopsi pertamanya. 816 adalah 40 tahun lalu, nama Nie Xiaolin, usia 7 tahun, tanggal lahir 16 Agustus 1976. 817 kondisi kesehatan baik, dokumen adopsi panti asuhan UBI, waktu adopsi 29 Mei 1983. 818 saat ini kamu curiga bahwa anak laki-laki yang hilang mungkin berhubungan dengan gadis kecil itu. 819 saatnya untuk menyelidiki ruang bawah tanah begitu kamu selesai mengembalikan perjanjian adopsi ke rak buku. 820 rak buku di kantor tiba-tiba terbuka ke kedua sisi memperlihatkan lorong yang gelap gulita. 821 seolah-olah mengundangmu masuk dan ini adalah kakak yang berdiri di depanmu. 822 menatap lorong hitam dengan dalam. Xiao Yu, ikuti aku, lalu menggenggam tanganmu dan melangkah masuk. 823 terlihat seluruh dinding lorong dihiasi dengan mayat anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. 824 saat ini kamu teringat kata-kata gadis kecil itu, anak-anak yang dibawa oleh kepala sekolah ke ruang bawah tanah untuk dihukum. 825 tidak pernah muncul lagi. Tampaknya mayat-mayat ini adalah anak-anak pasangan itu saat mempersembahkan anak angkat mereka sebagai korban kepada dewa jahat karena mengucapkan satu mantra yang salah. Memanggil Luli. Luli adalah dewa jahat lain. Hanya dia yang bisa menyelamatkan dirinya. Namun Luli tetap acuh tak acuh. Di matanya,
Hanya kamu yang istimewa. Nasib orang lain tidak penting baginya. Segera, kulit wajahnya mulai membusuk dan terkelupas, memperlihatkan wajahnya yang tua dan jelek. Ternyata, demi mendapatkan kecantikan, ia mengorbankan anak-anak panti asuhan kepada dewa jahat melalui ritual kakak. Sekarang kecantikan itu akan direnggut. Dan anak-anak panti asuhan itu, entah kapan, berdiri di depan pintu. Detik berikutnya, mereka semua menerjang, merobek-robek daging dan darah Shen Yun dengan rakus. Setelah anak-anak yatim itu pergi, di tanah hanya tersisa kerangka berlumuran darah. Semua yang baru saja terjadi, tertangkap matamu yang mengamati dari kegelapan. Saat ini, kamu berjalan ke arah kakakmu dan mencoba bertanya, "Kakak, kamu tadi melihat orang di dalam kegelapan itu?" Orang yang berbicara itu, kakak mengangguk dan berkata tanpa jelas, "Itu wajah yang sangat aneh. Terlihat sangat muda, tetapi juga sangat tua." Mendengar jawaban kakakmu, alis kamu juga sedikit berkerut. Tiba-tiba kamu teringat sesuatu. Kamu tidak terburu-buru di kantor mencari pintu masuk ruang bawah tanah, melainkan mencari-cari berkas adopsi anak-anak panti asuhan. Tidak lama kemudian menemukan data gadis kecil berpita merah muda itu, perjanjian adopsi pertamanya. Adalah 40 tahun lalu, nama Niesia Olin, usia 7 tahun, tanggal lahir 16 Agustus 1976. Kondisi kesehatan baik, dokumen adopsi panti asuhan UBI, tanggal adopsi 29 Mei 1983. Saat ini kamu curiga anak laki-laki yang hilang itu berhubungan dengan gadis kecil itu. Sudah waktunya menjelajahi ruang bawah tanah, tepat saat kamu meletakkan berkas adopsi kembali ke rak buku. Rak buku di kantor tiba-tiba terbuka ke samping, memperlihatkan sebuah lorong gelap gulita. Seolah-olah mengundangmu masuk, dan inilah kakak, berdiri di depanmu. Menatap lorong gelap itu dengan pandangan yang dalam. "Xiao Yu, ikuti aku," lalu meraih tanganmu dan melangkah masuk. Terlihat seluruh dinding lorong itu tertanam rapat sesosok tubuh anak-anak. Saat ini kau teringat ucapan gadis kecil itu tentang anak-anak yang dihukum di ruang bawah tanah oleh kepala panti asuhan. Mereka tidak pernah muncul lagi. Tampaknya mayat-mayat ini adalah para yatim piatu yang hilang. Mereka menyatu sepenuhnya dengan dinding, dan tak lama kemudian sampai di ujung lorong. Kamu melihat altar dan patung batu yang familiar. Namun patung-patung batu di sini jauh lebih kecil daripada yang ada di villa dan rumah sakit jiwa. Dan wajahnya sangat mirip dengan bocah lelaki yang hilang. Tiba-tiba patung itu bergerak. Dia perlahan mengangkat satu tangan dan menunjukmu. "Tolong aku." Suara bocah lelaki yang penuh penderitaan dan keputusasaan terdengar. Gambar di sekeliling ruang bawah tanah seketika berubah menjadi panti asuhan yang bobrok. Sekelompok anak kecil memukuli seorang bocah lelaki aneh. Pukul orang jelek ini sampai mati. Orang jelek ini terlihat menjijikkan. Bocah lelaki yang dipukuli memar dan bengkak. Dia menangis memohon, "Berhenti, jangan sembarangan menggertak orang." Tiba-tiba terdengar suara lembut. Gadis kecil dengan pita merah muda di kepalanya muncul untuk menghentikan kekerasan ini. "Bocah-bocah lelaki ini, meskipun enggan, berhenti. Jangan takut, aku akan melindungimu mulai sekarang." Gadis kecil itu berjongkok di depan bocah lelaki itu. Dia mengulurkan tangan padanya. Seketika, bocah lelaki itu merasa hatinya sembuh seketika. Sejak saat itu, dia selalu mengikuti gadis kecil itu, dengan riang memanggilnya kakak. Tetapi kakak itu setiap hari murung, terutama ketika melihat anak-anak di panti asuhan. Diadopsi, kakak itu semakin tidak bahagia. "Kakak, kenapa kamu tidak bahagia? Bisakah aku membantumu?" Tanya bocah lelaki itu dengan prihatin. Sudut bibir kakak itu sedikit melengkung. Sedikit kelicikan. "Apakah kamu benar-benar mau membantuku?" Bocah lelaki itu mengangguk. "Selama aku bisa membantu kakak, aku akan melakukan apa saja." Kamera berputar. Gadis kecil itu memikat bocah lelaki itu ke ruang bawah tanah panti asuhan. Saat itu, di tangan gadis kecil itu, tiba-tiba muncul pisau buah, lalu dia menusuknya sekali ke perut bocah lelaki itu. Bocah lelaki itu melebar ketakutan. Dan gadis kecil itu, setelah menusuk perut bocah lelaki itu, tidak mencabut pisau buah itu, tetapi perlahan menggesernya ke bawah, perut bocah lelaki itu. Lalu dia mengeluarkan dari sakunya, patung batu seukuran telapak tangan, dan memasukkannya ke perut bocah lelaki itu. Bocah lelaki itu meninggal total. Tetapi segera, tubuhnya berubah menjadi patung batu hitam legam. Melihat pemandangan ini, mata gadis kecil itu terbakar. Dia tahu patung itu bisa membantunya mewujudkan keinginan apapun dengan imbalan menggunakan perangkap daging dan jiwa manusia sebelum mengucapkan keinginan. Maka gadis kecil itu mulai membujuk anak-anak satu persatu ke ruang bawah tanah. Semua gambar menghilang. Darah patung menetes ke meja. "Tolong bebaskan aku. Aku sangat ingin kembali ke masa lalu." Bahkan jika dia hanya seorang anak laki-laki yang jelek, semua jawaban terungkap saat ini. Keberadaan dewa jahat berasal dari keinginan manusia, dan panti asuhan adalah awal dari segalanya. "Oke, aku akan membantumu terbebas," katamu tanpa ekspresi, selama perut patung itu dibuang. Dan benda di dalamnya dikeluarkan,
Semuanya akan berakhir. Ini kamu dan Lulin. Sangat menyusahkanku. Alasan aku membiarkanmu hidup adalah agar kalian menjadi ayah dan ibu baruku. Tapi kalian terlalu nakal, kata gadis kecil itu dengan ketidaksenangan. Mendengar kata-katanya, kamu menatapnya dengan jijik. Aku tidak mau putri sebesar itu. Di usia tua, berpura-pura menjadi anak kecil. Sungguh mesum tua. Gadis kecil itu mengerutkan kening, niat membunuh melonjak di matanya. Aku benci ibu yang tidak patuh. Dia mengangkat tangannya dengan santai. Semua mayat di dinding hidup kembali. Mayat membusuk satu persatu berjuang keluar dari dinding, mendekati kamu dan Lulin. Hati-hati, sekarang dia memiliki semua kekuatanku. Dalam sekali permintaan. Gadis kecil itu ingin mendapatkan semua kekuatannya. Dia setuju dengan bodoh. Mendengar ini, kamu tidak panik sama sekali, hanya menunduk dan tertawa. Aku juga benci anak-anak yang tidak patuh. Saat menghadapi anak nakal seperti ini, memuntir lehernya adalah satu-satunya cara yang paling efektif. Ekspresi Lulin saat ini menatapmu dengan serius dan berkata, serahkan ini padaku. Xiaoyu, ambil patung itu. Dan keluarkan isinya. Dia melindungimu, memegangi punggungmu erat-erat. Gadis kecil itu mencibir, jangan membuang-buang tenaga, kalian tidak akan bisa mengeluarkan benda itu. Tiba-tiba, aura gadis kecil itu mendingin dan menyelimuti patung itu. Jari-jarimu baru saja menyentuh. Aura dingin itu langsung membusuk. Melihat ini, kamu terbangun. Aura gadis kecil itu terlalu kuat. Kecuali jika kau melukai dirimu sendiri sekarang dan melepaskan semua kekuatan hantu, kau baru bisa melawan. Dan saat kau sedang mempertimbangkan apakah akan menusuk dirimu sendiri, Lin menggenggam tanganmu yang membusuk. Lukamu langsung sembuh. Siapapun yang berani menyakiti Xiaoyu akan mati. Matanya memerah dengan niat membunuh. Lin, aku akui kau sangat istimewa, tapi saat ini kau hanyalah seorang dewa jahat yang cacat. Kau tidak bisa melawan kekuatan penuh dari dewa jahat yang utuh. Tentakel-tentakel ini segera tersambung kembali. Saat ini mayat-mayat yang membusuk di dalam dinding telah mengelilingimu dan Luli. Kau melirik sekilas ke luka hitam pada pohon hantu di lengan kakakmu. Kakakmu saat ini bukanlah tandingan gadis kecil itu. Kakak, kali ini biarkan Xiaoyu melindungimu. Kau tiba-tiba melesat ke depan kakak. Lalu mengambil pisau tajam di tangan kakak dan menusuknya ke dadamu sendiri. Kakak menjerit kesakitan. Xiaoyu, kakak mengucapkan kedua kata itu dari tenggorokannya. Matanya penuh kesedihan. Tubuhmu ambruk ke pelukan kakak, terengah-engah berkata, Kakak, jaga tubuhku baik-baik ya. Begitu kata-kata itu terucap, jiwamu terlepas, menutup mata merahmu. Berkilauan dengan tatapan dingin yang aneh, gadis kecil itu bergidik ketakutan. Dia merasa kau di hadapannya. Menjadi sangat berbahaya. Baiklah, bukankah kau ingin aku menjadi ibumu? Kalau begitu, ibu akan memberimu masa kecil yang utuh sebagai imbalan. Kau tersenyum ramah, tentakel hitam muncul dari telapak tanganmu, terangkat lagi. Kau hanya mengangkat tangan dengan ringan. Seketika tak terhitung jumlah tangan hantu menjulur dari segala arah. Dari segala arah terentang, mencengkeram erat tentakel-tentakel yang menggeliat itu. Hanya dalam sekejap, semua tentakel. Semuanya terkoyak berkeping-keping bunuh dia untukku. Gadis kecil itu tiba-tiba menjerit kehadiranmu membuatnya semakin ketakutan. Mayat-mayat yang tak dikenali mendekatimu warna merah darah di sudut bibirmu semakin dalam. Terbentuk menjadi tengkorak hitam raksasa di belakangnya, lalu membuka mulutnya. Dalam sekejap, semua mayat tertelan habis. Gadis kecil itu seketika. Kulit kepala merinding, ketakutan baru. Aku tidak akan mati. Aku memiliki. Seluruh kekuatan dewa jahat mengarah ke pikiranmu. Matamu menyipit. Jari-jarimu mengait sehelai rambut panjang. Hanya dalam satu tarikan napas, semua wajah manusia hancur. Sekarang giliranmu. Kau melangkah maju, dan ki hantu yang menutupi langit dan bumi menyerbu ke arahmu. Seorang gadis kecil yang tampak tua terduduk di tanah. Tidak, itu tidak mungkin. Aku sudah membuat permintaan. Aku tidak akan pernah mati. Kau tidak bisa membunuhku. Ya, kau sudah meminta pada dewa jahat untuk hidup abadi. Tapi setelah dewa jahat menghilang, tatapanmu penuh keputusasaan. Mata gadis kecil yang keruh menjadi semakin ketakutan. Dia menyeret tubuhnya yang compang-camping ke arah altar. Kakimu menginjak tangannya. Kau tahu kau salah, aku tidak salah. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Apakah aku salah? Pada saat itu, patung yang tadinya diam tiba-tiba berbicara. Kakak, kembalilah kepada kami. Panti asuhan ini sebenarnya adalah rumah kita. Kita semua adalah keluarga kakak. Sejumlah lengan kecil yang ramping terulur dari belakang patung. Mereka semua mengangkat senyum bahagia dan mengulurkan tangan ke arah gadis kecil. Gadis kecil itu menangis terseduh-seduh mendengarnya. Dia merangkak ke arah altar sambil meminta maaf. Namun, saat dia sampai di altar dan ingin meraih tangan-tangan kecil itu, tenggorokan gadis kecil itu dicengkeram erat oleh beberapa tangan kecil. Pergilah mati. Segera, daging dan kulit di tubuhnya terkoyak sedikit demi sedikit.
Tak lama kemudian, gadis kecil itu hanya menyisakan kerangka berdarah saat jiwanya terlepas dari tubuhnya. Sebelum sempat menjerit, dia ditelan bulat-bulat oleh patung itu. Patung itu tersenyum puas. Kemudian dia berkata padamu, balas dendamku sudah terbalas. Sekarang aku tidak punya penyesalan lagi. Kau bisa mengeluarkan benda dari tubuhku. Kau mengangguk dan memasukkan tanganmu ke dalam perut patung itu. Kau mengeluarkan sesuatu yang keras. Pada saat itu, patung itu berbicara. Patung itu mulai retak di sekujur tubuhnya dan berubah menjadi debu. Benda inilah yang mengubah manusia biasa menjadi dewa jahat. Kau mengamati benda di tanganmu dengan saksama. Ini adalah tulang dewa jahat. Kekuatannya sangat besar. Hanya dengan menyentuh sedikit tulang atau dagingnya, kau bisa menciptakan dewa jahat baru. Kakak tiba-tiba berkata. Mendengar penjelasan kakak, matamu berbinar. 927 tulang dewa kalajengking. Barang yang sangat bergizi. Saat kembali ke tempat istirahat pemain, 928 akan kumasak tulang ini menjadi sup. Kakak, bagaimana lukamu? 929 kamu melihat lengan kakak. Memar hitam di sana. Memar ini terlihat lebih parah. 930 tidak masalah. Luka-luka ini akan sembuh sendiri. Kakak tersenyum kecil. 931 saat ini, dia meletakkan tubuhmu di altar. Ikan kecil, aku akan mengembalikanmu ke tubuhmu. 932 setelah berkata begitu, gumpalan daging abu-abu bergeliat di mulut kakak. Luka di tubuhmu perlahan sembuh. 933 merasa tarikan dari tubuhmu, kamu menggelinding kembali ke tubuhmu. Beberapa detik kemudian, kamu perlahan membuka mata. 934 dan sedetik kemudian, kakak tiba-tiba memelukmu. Ikan kecil, aku sepertinya tidak bisa 935 memilikimu di sisiku selamanya. Kamu menatap kakak. Seketika, memar hitam di matamu 936 sudah menjalar ke lehernya. Kakak, ada apa? Aku akan segera menghilang. 937 sudut bibir kakak tersungging senyum tipis. Dia merasakan dunia ini 938 runtuh dengan cepat setelah dewa jahat menghilang. Dan dia juga akan segera menghilang. Mendengar kata-kata ini, 939 kamu buru-buru mencium separuh wajah kakak yang pucat. Kakak, selamat tinggal. 940 ikan kecil akan merindukanmu, katamu dengan enggan. Melihat target penaklukan hampir mati, 941 sistem yang tadinya pura-pura mati mulai gelisah. Kemajuan penaklukan. Tinggal 1% lagi selesai. 942 waktu terakhir, cepat naikkan kesukaanmu sampai penuh. Kamu segera mencium bibir kakak. 943 kakak, ikan kecil mencintai kakak. Cahaya yang hampir padam di mata kakak menjadi lebih terang. 944 dia mengangkat tangan dan mengusap wajahmu. Ikan kecil adalah pembohong yang pandai berbohong. Kesukaan target penaklukan bertambah 1. 945 kesukaan saat ini 100%. Selamat pemain, berhasil menyelesaikan misi penaklukan. Suara siaran sistem terdengar lagi. 946 dan sistem permainan horor juga berbunyi serempak. Dewa jahat mati, permainan berakhir lebih awal. 947 selamat pemain, berhasil melewati Dungeon kali ini. Dunia ini akan dalam 10 detik 948 benar-benar menghilang. Silakan pemain segera pilih kembali. Tepat pada saat ini, 949 pisau tajam di tangan kakak menusuk dadanya sendiri. Senyum di bibirnya menunjukkan kegilaan. 950 aku tiba-tiba mendapat ide bagus. Berikan jantungku kepada ikan kecil. Mulai sekarang, ikan tulang dewa kalajengking sangat bergizi. Saat kembali ke tempat peristirahatan pemain, akan direbus menjadi sup. Kakak, bagaimana lukamu? Kamu menatap lengan kakakmu, ada tahi lalat hitam di sana. Tahi lalat ini terlihat semakin parah. Tidak apa-apa, luka ini akan sembuh sendiri. Kakak tersenyum tipis. Dia meletakkan mayatmu di atas meja. Ikan kecil, aku akan mengembalikanmu ke dalam tubuhmu. Setelah berbicara, mulut kakakmu ditumbuhi kerutan abu-abu, luka di tubuhmu perlahan sembuh. Merasakan tarikan dari tubuhmu, kau berguling-guling kembali ke tubuhmu. Beberapa detik kemudian, kau perlahan membuka mata. Dan sedetik kemudian, kakakmu tiba-tiba memelukmu. Xiao Yu, sepertinya aku tidak bisa selamanya di sisiku. Mendengar itu, kamu menatap kakak. Seketika, memar hitam di wajahmu sudah menjalar ke lehernya kakak. Ada apa? Aku akan menghilang sebentar lagi. Sudut bibir kakak sedikit terangkat membentuk senyuman tipis. Dia merasakan dunia ini setelah dewa jahat menghilang akan segera runtuh dan dia juga akan segera menghilang mendengar ini. Kamu segera mencium separuh wajah kakak yang lembut lagi. Kalau begitu sampai jumpa, kakak. Xiao Yu akan merindukanmu, ucapmu dengan sedikit keengganan melihat target misi hampir mati. Sistem yang tadinya pura-pura mati mulai gelisah. Kemajuan penaklukan tuan rumah, tinggal 1% lagi selesai. Waktu terakhir. Cepat selesaikan semua poin kesukaan. Wenyan, segera cium bibir kakakmu. Kakakmu, Xiao Yu, menyayangimu. Cahaya di mata kakakmu, yang hampir padam, sedikit menyala.
Dia mengangkat tangan dan mengusap wajahmu. Xiao Yu adalah pembohong kecil yang suka berdusta. Tingkat kesukaan target penaklukan bertambah 1. Tingkat kesukaan saat ini 100% selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyelesaikan misi penaklukan. Suara sistem kembali berbunyi. Dan sistem permainan horor juga berbunyi serentak. Sang dewa jahat tewas. Permainan berakhir lebih awal. Selamat pemain Anda berhasil menyelesaikan level ini. Dunia ini akan dalam 10 detik. Benar-benar menghilang. Silakan pemain segera pilih untuk kembali tepat pada saat ini. Belati di tangan kakak menusuk dadanya sendiri. Senyum di sudut bibirnya terlihat sakit jiwa. Tiba-tiba aku punya ide bagus, memberikan jantungku pada Xiao Yu agar Xiao Yu selalu di sisiku. Menjadikannya seperti aku selalu menemani Xiao Yu. Kau meringkuk sesaat, lalu mengangkat tangan untuk membelai wajah kakakmu. Tangan yang lain menerima jantungnya. Sementara kakakmu, dengan senyum penuh kepuasan, menutup matanya. Segera, cahaya putih menyelimuti tubuhmu, dan sedetik kemudian kau kembali ke ruang istirahat di dalam sistem permainanmu. Tiba-tiba ada 2 benda muncul di tas itemmu. Jantung dewa jahat, kemampuan, tidak diketahui. Harta dewa jahat, kemampuan. Jika ditempatkan di altar yang sesuai, dapat menciptakan dewa jahat baru. Jantung itu tentu saja adalah jantung kakakmu, dan harta karun itu adalah tulang yang dikeluarkan dari perut patung batu. Saat ini, kau menatap jantung kakakmu, jantung merah tua itu masih memancarkan kekuatan hidup yang dahsyat. Kau secara naluriah merasa bahwa kakakmu belum mati sepenuhnya. Kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Waktu berlalu begitu saja, permainan Dungeon baru pun dimulai. Di dalam kelas yang gelap dan pengap, baling-baling kipas langit-langit berputar kencang di atas kepalamu. Saat ini, kau memegang sebuah ponsel di tanganmu, dan ponsel itu tiba-tiba bergetar. Kau membuka ponsel, dan di layar muncul pesan yang dikirim melalui Kiki. Suatu malam, Xiao Ming belajar di perpustakaan sekolah sampai larut sebelum kembali ke asrama. Tetapi dalam perjalanan kembali ke asrama, dia bertemu dengan sekelompok preman. Para preman itu awalnya hanya ingin mengganggu Xiao Ming, tetapi secara tidak sengaja mereka memukul kepalanya dengan batu bata hingga pecah. Xiao Ming tergeletak di tanah berlumuran darah. Para preman itu mengira mereka telah membunuh Xiao Ming. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka hanya membuatnya pingsan. Untuk menghilangkan bukti, mereka menggunakan pisau untuk memotong-motong tubuh Xiao Ming, lalu membuang tubuhnya di berbagai sudut sekolah. Sekarang, Xiao Ming yang tercabik-cabik sedang mencari bagian tubuhnya yang berserakan. Ketika kau menerima pesan ini, dan harus meneruskannya ke orang berikutnya, jika tidak Xiao Ming akan datang mencarimu di malam hari. Kau membaca pesan itu tetapi tidak meneruskannya. Jika Xiao Ming benar-benar datang mencarimu, kau tidak keberatan mengadakan percakapan yang ramah. Saat ini, sistem permainan horor mengumumkan dalam benakmu, selamat datang pemain di permainan horor. Dungeon permainan, dia yang hilang. Nama permainan, dia yang hilang. Mode permainan, 6 orang. Misi permainan, bantu dia menemukan bagian tubuhnya yang tersebar. 6 orang. Misi permainan, bantu dia menemukan potongan tubuh yang tersebar. Dan bertahan selama 7 hari di sekolah karakter game yang tidak berguna dengan nilai buruk. Senior yang selalu tertinggal cerita latar belakang game Xiao Ming di kelas menghilang. Tapi reaksi semua orang datar, tidak ada yang peduli keamanan siswa itu. Sampai sebuah pesan terkutuk beredar di sekolah, hal-hal mengerikan mulai terjadi berturut-turut.